Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Akhirnya niatan kita untuk melakukan kajian online Zoom oleh Japnas bersama teman-teman di seluruh tanah air yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kajian kita pada siang hari ini kita mengambil tema yaitu stabil dengan iman dalam krisis. Tentunya ada alasan khusus dari Ustadz Khalid mengambil tema ini. Karena memang sebagai pengusaha saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil, tantangan yang luar biasa dan mungkin baru sekali seumur hidup pengusaha di muka bumi ini. Saya rasa tidak hanya di Indonesia, seluruh pengusaha yang masih hidup di dunia saat ini mungkin baru kali ini menghadapi tantangan yang luar biasa pandemi COVID-19 ini. Tentunya kajian ini kita harapkan akan memberikan manfaat anggota Japnas dimanapun berada, juga kepada jamaah sekalian, baik jamaah Ustadz Khalid yang melihat kajian ini di YouTube maupun Instagram. Sebelum kita memberikan waktu kepada Ustadz Khalid, saya ingin menyampaikan adab-adab dalam kajian ini. Pertama, adab dalam kajian ini kami minta seluruh peserta maupun panelis itu mute atau mematikan audionya. Yang kedua, apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat room ataupun melalui question and answer. Dan saya nanti kalau ada waktu akan memberikan kesempatan bertanya juga secara langsung kepada Ustadz. Saya mohon chat room dimanfaatkan dengan baik, dengan bahasa yang baik, sopan, dan tidak ada perdebatan. Saya pikir itu, dan izinkan saya memberikan waktu kepada Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu ingin memperkenalkan komunitas jaringan pengusaha nasional ini dan sekaligus membuka kajian kita pada siang hari ini. Silakan Pak Bayu. Terima kasih. Mungkin mesti dibuka sama Ketua Umum Jabat ya, Iben Rifa duluan bicara, baru saya. Baik. Sebenarnya tadi saya selaku host juga sekaligus membuka kajian ini Pak Bayu. Maka tadi saya ingin, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kajian Japnas pada siang hari ini itu diinisiasi oleh Japnas Berbakti. Japnas Berbakti ini adalah badan otonom di bawah Jaringan Pengusaha Nasional. Jaringan Pengusaha Nasional sudah berdiri selama 5 tahun dan sudah berada di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Kami secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Dan dalam kondisi COVID-19 ini yang tidak bisa kita melakukan kajian yang langsung, kami berinisiasi dengan disupport oleh Pak Bayu untuk melaksanakan kajian online. Alhamdulillah niat kita untuk melaksanakan kajian online pada siang hari ini akhirnya terlaksana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Khalid yang menyediakan waktunya siang hari ini dan juga kepada tim Ustadz Khalid serta kepada seluruh pimpinan pusat Japnas mulai dari Pak Bayu dan Wakil Ketua Umum yang memang mensupport kami hingga acara kajian pada siang hari ini bisa kita laksanakan. Demikian mungkin sambutan singkat dari saya. Silakan Pak Bayu untuk melanjutkan, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada para jamaah sekalian. Terima kasih Ketua Jabat Ji Iben Rifa, yang saya hormati Ustadz Khalid Basalamah. Senang ketemu Pak Ustadz lagi nih. Pak Ustadz, udah lama kita nggak silaturahmi. Ya walaupun dengan keadaan seperti sekarang, paling nggak kita bisa saling kangen-kangenan Pak. Dengan secara virtual. Sama-sama Pak. Dan juga ini kebetulan karena situasi dan kondisi mau nggak mau tanpa mengurangi ikatan silaturahmi bersama kita mengadakan halal bihalal Jaringan Pengusaha Nasional tahun 2020 yang paling unik menggunakan virtual. Jadi ini dekat di mata, dekat di hati, namun jauh secara fisik Pak sekarang. Tapi tidak mengurangi esensi. Dan tentu sekarang tadi disampaikan sama Ketua
jabat JIBEN bahwa tema hari ini adalah stabil dengan iman dalam krisis. Memang betul Pak Ustadz, sekarang kami ini para pengusaha sedang mengalami badai yang luar biasa. Ya. Sayangnya badai ini tidak masing-masing para pengusaha ini memiliki kemampuannya sendiri-sendiri dalam mengatasi badai ini. Gitu. Dan untuk bisa lolos dari badai yang luar biasa saat ini tentu diperlukan dalam tanda kutip pegangan-pegangan keimanan agar kami semua sebagai para pelaku usaha tetap bisa tawadu dan juga tetap bisa fokus dalam menjalankan keseharian dan usaha-usaha kita semua. Walaupun tantangannya luar biasa, tapi kita tetap dalam iman sehingga kita bisa keluar dari permasalahan ini dengan baik sesuai dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada istilah saat ini kita ini semua berada dalam satu badai, berada dalam badai yang sama, berada dalam kesulitan yang sama. Cuman bedanya kemasan kita beda-beda Pak Ustadz. Istilahnya ada, kalau dalam bahasa Inggris, we are all not in the same ship, but we are all in the same storm. Nah, kondisi ini yang tentu perlulah buat kami semua memiliki ketenangan jiwa dalam melewati ini semua gitu. Dan tentunya saya sangat menunggu dan sangat berharap kita bisa dapat pencerahan dari Pak Ustadz. Tentu juga teman-teman juga semua sangat berharap bisa mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz sesuai dengan ajaran yang kita yakini, yaitu Islam, agar iman kita tetap tahan, tidak tergoda, tidak khilaf, tidak bertindak serampangan, tetap patuh dalam koridor keimanan, sehingga apa yang kita lakukan ke depan selalu berkah. Dan kali ini juga kita bersama-sama dengan para pengurus Japnas dari seluruh Indonesia saling bersilaturahmi, saling halal bihalal, mumpung ini masih bulan Syawal, maka atas nama pribadi dan atas nama organisasi Jaringan Pengusaha Nasional, saya, Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua ibadah kita diterima oleh Subhanahu Wa Taala. Demikian Haji Ben, sedikit ya, okay. Sepatah dua patah dari saya, mungkin bisa dilanjut agar bisa lebih efektif. Silakan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bayu, terima kasih atas sepatah dua patah kata yang disampaikan. Untuk menyingkat waktu, saya mempersilakan kajian stabil dengan iman dalam krisis yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, LCMA. Pada Ustadz kami persilakan. Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Bahkan lisan seorang mukmin akan selalu memuji Tuhannya dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan, apakah nikmat sedang melimpah ataupun cobaan sedang melanda. Karena memang bagi orang beriman, dia selalu bersangka baik kepada Tuhannya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dia tidak akan pernah ingin menyusahkan hambanya. Dan seringkali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun menahan sesuatu dari seorang hamba justru demi untuk kebaikan si hamba tadi.
Maka kita sebagai orang beriman di awal pertemuan ini selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, manusia yang tersembahkan nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah yang telah perintahkan sebagai pencipta agar menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan dalam segala lini kehidupan. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah, serta 1 kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setelah memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan, saya mungkin tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Tapi saya ingin menyampaikan sebab saya waktu ditanya oleh Pak Iben tentang tema apa kira-kira yang akan disampaikan, maka saya memilih masalah ini, yaitu stabil dengan iman di masa krisis. Karena memang kondisi kita seperti Pak Bayu bahasakan tadi ya. Tapi insya Allah, mudah-mudahan setelah pertemuan kita siang ini, semoga Allah SWT berkahi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara kita ini, baik itu dari peserta Japnas ataupun dari teman-teman kita yang sudah mengikuti di medsos resmi Khalid Basalamah Official, baik di YouTube, di Instagram, di Facebook, akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Pertama sekali teman-teman sekalian, hal yang paling mahal bagi seorang Muslim adalah 4 huruf, iman. Dan inilah yang ditanamkan oleh Nabi SAW, baik di generasi awal Mekah, di fase Mekah, ataupun generasi di fase Madinah yang akhirnya dari situlah bertolak seluruh ya, dunia ini menerima Islam. Bahkan berdiri kerajaan-kerajaan Islam, tonggak-tonggak ekonomi, sosial, peradaban, semuanya di seluruh muka bumi ini terkenal dengan Islam. Kita tahu banyak sekali fenomena-fenomena yang dicatat dalam sejarah, dan sejarah tidak akan pernah dusta tentunya, kecuali orang yang merekayasanya. Bagaimana kita umat Islam ini tidak menguasai dunia kurang lebih 96 tahun dari sekarang tepatnya. Setelah dinasti Utsmaniyah di Turki tahun 1924 berubah menjadi republika dan dihapus secara mutlak syarat-syarat Islam oleh Kemal Atatürk, pada saat itulah umat Islam berada dalam keterpurukan. Sebelumnya kita betul-betul menjadi pemimpin dunia, baik dari sisi militer, baik ekonomi, baik politik, baik sosial. Dan itu kalau kita mau rentet historinya cukup panjang, teman-teman bisa kembali ke ceramah kami di YouTube judulnya Hiduplah Mulia dengan Islam. Karena di situ saya rentet secara tahun dan segala macam tentang bagaimana sebenarnya kita inilah pemimpin dunia. Dan kita sekarang seperti pernah diucapkan oleh Presiden Amerika, salah satu Amerika, yang mengatakan umat Islam ini seperti singa yang sedang tertidur sekarang dan jangan dibangunkan. Karena memang kita ini memiliki sebuah sistem raksasa yang kita kenal dengan syariat Islam yang ditopang dengan 4 huruf tadi, keimanan, yang membuat akhirnya kita menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Saudara iman, kita sudah tahu iman ada 6 rukun tentunya, beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap muslim tidak akan pernah bergantung kecuali kepada Sang Pencipta Allah saja. Dia sangat yakin yang menciptakan langit dan semua ada di sana, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata dia, terjangkau atau tidak terjangkau dan penglihatannya, yang ada di baik itu bintang-bintang, pergantian siang malam, hujan yang turun, burung yang berterbangan, atau yang tidak terjangkau oleh mata dia. Semua yang dia lihat di bumi ataupun terjangkau atau tidak terjangkau oleh penglihatan dia, dari manusia dengan beragam macam bahasa, postur tubuh, paras wajah, warna kulit, kemudian juga dari pohon-pohon, ya, tumbuh-tumbuhan, dari rumput sampai beringin yang besar, ada yang mengeluarkan buah-buahan dengan berbagai macam rasa, cita rasa, warna, dan seterusnya. Kemudian juga hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan beragam macam karakternya, sistem pencernaan, sistem pertahanan, dan segala macam yang tidak asing lagi buat kita. Begitu juga dengan yang tidak terjangkau oleh mata kita, ada jin,
Ada perasaan yang kita rasakan sendiri, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, ya, cinta, benci, semua itu tidak nampak, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Begitu juga dengan di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, karena kita sudah tahu, tidak asing lagi juga dengan ilmu pengetahuan, sekarang masih ada hewan-hewan di kedalaman lautan sana yang belum dijangkau oleh para ilmuwan. Dan saya beberapa kali mengikuti beberapa dokumenter ilmiah, memang para ilmuwan mengatakan kita masih mempelajari sebagian kecil dari apa yang ada di lautan yang luas ini. Yang jelas teman-teman sekalian, Anda sebagai seorang Muslim, di rukun iman yang pertama adalah semua itu di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terlihat atau tidak terlihat, adalah penciptanya, pemiliknya, penguasanya adalah Allah. Dan kata kuncinya, la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, makna Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur semuanya. Pergantian siang malam, hujan yang turun, kadar air yang harus turun pada hujan tersebut, siapa yang hidup, siapa yang mati, jumlah populasi, dan segala macam kecuali Allah. Sehingga Anda tidak perlu bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsep dasar seorang Muslim dalam rukun iman dia yang pertama adalah yakin Tuhan dia Allah. Sehingga kalau dia sedang mendapatkan nikmat, apapun itu kesehatan, kekayaan, apa saja, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa mempertahankan adalah Allah. Kemudian, kalau dia sedang tertimpa satu cobaan, ya kita sekarang lagi krisis, maka dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan krisis itu, misalnya penyakit, ya kayak wabah sekarang, apa saja, cobaan-cobaan yang sedang datang, yang ciptakan itu juga Allah, yang bisa memberikan jalan keluar adalah Allah. Itu rukun iman yang pertama. Kemudian rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat, dan kita sudah tahu masalah ini tentunya. Malaikat walaupun tidak nampak dengan mata, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Salah satu faktanya adalah, kata para ulama, kalau seandainya Anda melihat satu perbuatan baik dalam agama dan Anda terdorong, ada bisikan dalam hati untuk mengerjakannya. Misal ada orang miskin yang sedang dilewatin, kemudian terdoronglah hati kita untuk ya membantu, ada bisikan, bantulah. Maka itu bisikan dari malaikat. Begitu juga kalau Anda bangun tengah malam, Anda mau bangun sholat, maka di situ juga berarti Anda sedang dipanggil atau dibisikkan oleh malaikat. Karena Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seseorang itu akan tidur, maka pendampingnya dari malaikat akan berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Maka diingatkanlah dia apa yang dia lakukan dari ketaatan-ketaatan pada hari itu, supaya dia mengulangi besok. Dan pendampingnya dari syaitan atau qarin akan berkata, ingatlah indah itu, ditutuplah hidupmu dengan keburukan. Semua perbuatan buruknya dihiasi supaya dia lagi mengenang dan ingin membuatnya atau melakukannya besok hari. Itu juga pada saat orang terbangun di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Ya. Maka pendampingnya dari syaitan akan mengatakan, ya, tidurlah, malam masih panjang. Dan ini semua fenomena bisa kita rasakan, dan ini rukun iman kita. Sehingga kita tahu sedang diawasi juga oleh makhluk Allah yang tidak nampak, malaikat. Ada Raqib dan Atid, pencatat amal. Ada malaikat yang membawa rezeki, ada yang menggantikan siang malam, ada yang mengatur populasi manusia, hewan-hewan. Teman-teman bisa kembali, ada bahasan kami di YouTube lebih jauh masalah malaikat ini, di Minhajul Muslim, bab rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Dan Anda bisa kembali membaca tadabbur 5 ayat masing-masing dari surah nomor 77 dan surah nomor 79. Kemudian rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Dan kita yakin ya Al-Quran adalah panduan hidup. Bukan cuma bagi manusia, bukan cuma bagi umat Islam, tapi bagi manusia. Hudan linnas, kata Allah. Petunjuk bagi manusia. Kemudian ya rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasul. Dan kita tahu para rasul semua kita imani, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah melalui masa-masa apa yang kita lalui. Di mana beliau 13 tahun di Mekah mengalami krisis. Kemudian bagaimana beliau keluar dari krisis itu, sehingga akhirnya terbentuklah kekuatan besar di Madinah, sampai akhirnya bertolak dari situ Islam seperti sekarang. Nanti akan lebih jauh kita bahas masalah ini ya. Ini dalam pembukaannya saja. Kemudian rukun iman yang kelima, kita yakin ada hari kiamat. Dan ini pondasi yang sangat luar biasa. Kalau seseorang yakin dalam hatinya ada kehidupan akhirat, maka apapun jadi mudah buat dia urusan dunia ini. Kalau itu adalah nikmat, dia yakin di akhirat akan lebih besar lagi. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya,
sesungguhnya apa yang aku Nabi SAW bersabda dalam hadis, sesungguhnya perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang kalian celupkan ke lautan, kemudian kalian angkat. Lihatlah berapa banyak ya air yang tertinggal di tangan kalian dan bandingkan dengan lautan itu. Dan ini memang perbandingannya sangat jauh antara dunia dan akhirat. Sehingga kita kalau diberikan nikmat pun kita tidak akan merasa inilah nikmat yang membuat saya lalai misalnya. Karena memang ada nikmat yang lebih besar yang harus dia kejar di akhirat. Itu juga pada saat cobaan datang. Misalnya Anda sedang memiliki piutang sama orang lain, orang tidak bayar. Dengan beriman kepada hari kiamat, kita yakin, oh, kalau di dunia saya tidak dapatkan, saya akan dapatkan di akhirat. Ada orang yang berbuat zalim, memfitnah, menggunjing, menggibah, dan segala macam. Ini Anda tetap akan dapatkan nanti di akhirat. Nabi SAW sudah berkata untuk orang-orang beriman, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Bisnis terus kalah, bangkrut. Gitu. Kata Nabi SAW, bukan itu. Yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Tapi dia dari satu sisi pernah memukul orang ini, pernah menghina orang yang itu, pernah mencaci maki orang ini, pernah membolimi atau mengambil haknya orang yang itu, maka mereka akan datang hari kiamat di mahkamah Allah, lalu menuntut, kemudian dibagi-bagilah pahala dia untuk menebus kesalahannya. Kalau sudah habis pahalanya dan masih ada yang menuntut, maka akan diambil dosa-dosa mereka, dibebankan kepada orang yang sedang tadi ya punya pahala yang banyak ini, yang bangkrut. Maka habislah pahala dia, dan dia bertanggung jawab plus lagi dengan dosa-dosa orang yang pernah melakukan, lalu dilemparkan dalam api neraka sejauh timur dan barat. Maka beriman tentang adanya hari kiamat ini, teman-teman, membuat kita jadi lebih tenang dalam melalui kehidupan ini. Ternyata ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan. Dan kita satu sisi juga lebih hati-hati. Akan selalu menjadi orang yang berada di rel yang baik saja. Karena agama menyuruh kita menjadi orang baik dan melarang kita menjadi orang yang buruk. Kita lihat agama menyuruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, berbakti sama orang tua, bersedekah. Semua itu kan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita kerjakan, kita akan menjadi orang yang baik otomatis. Dan agama juga Islam melarang kita berbuat keburukan. Dusta, menipu, memukul, mencuri, menggunjing, memfitnah. Semua ini tidak baik dan diberikan ancaman-ancaman yang buruk. Jadi orang kalau ikutin agama itu dia akan tenang. Plus lagi kalau dia yakin ada akhirat, maka dia akan yakin akan ada semua pembalasan di sana. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah digibah oleh seseorang, digunjing, diceritakan, dianggap sebuah keburukan. Padahal sebenarnya tidak ada pada beliau itu. Beliau kebetulan baru beli kurma dengan tangkainya, sangat segar, dan pada saat itu dianggap itu kurma paling eksklusif lah ya. Kemudian datang muridnya mengatakan, si fulan sedang membicarakan Anda. Maka beliau langsung membungkus kembali kurma itu, lalu mengirim ke rumah orang yang menggunjing dia sambil mengatakan, titip pesan pada muridnya, bilang sama dia, bilang terima kasih dia telah berbagi-bagi pahalanya, maka sebagai balasannya saya balas dengan kurma ini. Penuh keyakinan dia akan panen pahalanya orang tersebut pada hari kiamat. Sehingga hari kiamat membuat orang tenang. Dan yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah beriman tentang takdir baik dan takdir buruk. Ini poin yang harus kita pahami. Nah, kita teman-teman sekalian akan menitik beratkan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada malam dan ada siang, ada sehat dan ada sakit, ada senang dan ada sedih, ada kecil, ada besar, ada pendek, ada tinggi. Memang begitu, ada kenyang, ada lapar, ada kenyang, ada muda, ada tua. Ya kan? Ini semua berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Anda kalau memahami dan menjadikan ini sebagai sebuah konsep dalam pemikiran Anda akan akhirnya menangkap, oh ternyata memang sebagaimana saya sehat, satu waktu saya akan sakit. Sebagaimana sekarang saya maju, satu waktu saya akan mundur. Itu biasa. Tetapi Islam datang memberikan solusi di saat kita sedang ya, mendapatkan nikmat. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana pada saat sedang turun. Misalnya kita lagi kenyang seperti apa, kalau kita lapar seperti apa. Juga diberikan panduannya. Kita sekarang akan masuk lebih fokus teman-teman sekalian ke bahasan kita ini. Tadi itu adalah kronologis pembukaannya ya. Saya harap teman-teman renungi sama-sama sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, hadis riwayat Muslim nomor 7692. 7692. Hadis ini sudah tidak asing sebenarnya, tapi saya mau teman-teman renungi perkataannya. Karena Nabi SAW sampaikan begini. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan. Artinya wajar untuk seseorang itu mempelajari,
menekuni, dan bahkan melibatkan dirinya. Karena mengagumkan sekali perkara orang-orang beriman. Nah, di sini kita bicara tentang konsep iman, orang-orang mukmin. Dan orang mukmin ini teman-teman, Anda akan dapat predikat mukmin kalau Anda sudah menggabungkan rukun Islam Anda sama rukun iman. Kalau Anda cuma sholat iya, zakat iya, puasa Ramadan iya, haji iya, tapi Allah ada nggak sih? Malaikat catat nggak? Ini tercatat dalam Al-Quran. Nanti saya temukan nggak balasannya hari kiamat. Ini dicontohkan nggak oleh Nabi SAW. Ini berarti masih muslim. Makanya pernah ada orang Arab Badui, saudaraku seiman, datang ke rumah Nabi SAW, datang ke masjid Nabi SAW, masuk Islam, syahadat dia. Setelah syahadat dia belajar sedikit tentang agama. Lalu dia keluar dari masjid, dia mengatakan, amanna. Kami sudah beriman. Apa kata Allah SWT? Kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Jadi orang kalau hanya sekedar menjalankan rukun Islam, belum diikuti dengan keenam rukun iman, masih muslim. Kalau dia sudah menggabungkan kedua, dia sholat, yakin Allah ada, yakin malaikat mencatat, yakin ini ada perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah, yakin ini juga akan dia terima balasannya pada hari kiamat, dan dia bisa menerima cobaan Allah sebagaimana dia terima juga nikmat Allah berikan, maka dia akan dikatakan mukmin. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan nikmat dan cobaan ini kecuali memang Allah ingin kita berimbang sama-sama untuk menerimanya. Nanti lebih dalam kita bahas masalah itu. Saya lanjutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Memang apa ya Rasulullah? Seperti apa perkara mereka? Inna amrahu kullahu khair. Karena semua kondisi dan keadaannya selalu baik. Selalu sempurna. Seperti apa sih? Apa yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita? Dengarkan baik-baik. Perkatanya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan pernah dimiliki kecuali hanya untuk orang beriman saja. Ini konsep kebahagiaannya. Apa kata Nabi SAW? In asabat husarra'u syakar. Wa kana khairan lah. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Maka itu lebih baik bagi dia. Berarti sudah diajarkan. Kalau kau sedang kenyang, kau sedang menikmati biologis yang halal, usahamu sedang maju, anak-anakmu sedang sehat, segala macam hal, nikmat yang sudah kita tahu, maka syukurlah. Alhamdulillah. Itu lebih baik bagi kamu, karena nikmat akan ditambah. Lalu selanjutnya, ini jadi saksi bahasan kita di masa krisis ini, wa in asabat hudarra'u sabar. Dan kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu akan lebih baik bagi dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku seiman, menginginkan dari kita sebagaimana nikmat sedang ada kita bersyukur, levelnya sejajar dengan kalau cobaan sedang datang, bersabar. Ini poin penting. Ada orang pada saat nikmat sedang datang, dia mau bersyukur. Tapi kalau cobaan datang, dia nggak mau bersabar. Baik. Saya akan kerucutkan bahasan kita kedua hal ini. Masalah konsep syukur dan konsep sabar. Karena kalau lagi belum ada pandemi kemarin, kita nikmat lagi melimpah, usaha lagi maju. Kan nikmat berarti lagi banyak. Oke, kita tinggal bersyukur. Sekarang di masa pandemi sekarang, krisis lagi datang. Apa yang harus kita lakukan? Konsep hadis jelas, sabar. Nah, untuk lebih menekankan masalah ini, saya akan jelaskan definisi keduanya. Apa itu syukur? Apa itu sabar? Gitu ya. Kalau syukur sendiri, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, asyukru zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdi. Syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya melalui lisan, yaitu berupa pujian serta pengakuan atas nikmat yang ia raih. Oh, bajunya bagus ya. Oh ya, alhamdulillah. Kemarin Allah mudahkan saya ada rezeki, saya bisa beli. Mobilmu bagus ya, alhamdulillah. Allah mudahkan saya ada rezeki bisa beli. Oh, anakmu sehat ya, alhamdulillah. Allah amanahkan kepada saya. Lisannya nggak pernah berhenti, selalu dihubungkan nikmat itu sama Allah. Itu baru tanda-tanda orang bersyukur ya. Lalu lanjutannya kata beliau, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Dan di dalam hatinya, melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah.
dengan adanya nikmat itu, dia makin cinta kepada Allah. Makin senang untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Lalu dikatakan lanjutannya beliau, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Dan melalui badannya, proses syukur itu adalah dia melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Diambil dari kitab Madarijus Salikin, jilid 2 halaman 244. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah sabar. Nanti kan kita rinci satu persatu ya. Kalau sabar, ya, tentu cukup banyak definisi para ulama, tapi saya coba rangkumkan dari sekian banyak definisi, yaitu menerima takdir dan keputusan Allah, gitu ya, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Jadi nggak masuk dalam sabar, saudaraku seiman, adalah seseorang itu mengatakan sabarlah, lalu dia elus dada duduk manis. Bukan begitu. Tapi sabar adalah menerima takdir Allah. Misalnya Anda bangun tidur sakit. Anda sekarang lagi mau mulai usaha, ditipu. Anda lagi ada sekarang bisnis ini, kemudian masa pandemi datang. Apa yang terjadi? Sabar. Apa itu sabar? Terima takdir Allah. Oh, Allah lagi coba saya. Ya. Kita mau keluar rumah, tiba-tiba hujan. Kita mau pakai baju, bajunya listrika hangus misalnya. Sabar. Apa itu sabar? Terima keputusan Allah. Oh, Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar, ini yang pentingnya, mencari jalan keluar. Makanya dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis sahih, janganlah, kalau seseorang di antara kalian tertimpa sebuah cobaan, maka harusnya dia mengatakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, dan Allah melakukan apa yang Dia lakukan. Dan jangan pernah seseorang di antara kalian berkata, ya, kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Artinya, kalau sedang datang, ya sudah. Kita ikhtiar, kemudian kita terima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Sakit, kita terima dulu sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar, pergi ke dokter, ya, kita konsultasi ke sana, konsultasi ke sini, mencoba resep ini, coba resep itu ikhtiar namanya. Dan itu masuk dalam sabar. Sampai pada tingkat saya pernah jelaskan di beberapa majelis pengajian, termasuk sabar kalau Anda punya piutang kepada orang, kemudian Anda menagihnya. Pada saat Anda menagihnya, Anda masuk dalam konsep sabar, karena Anda bisa Anda menagih dan dia tolak untuk membayar. Lalu Anda tagih lagi yang kedua. Tagih yang kedua ini adalah bentuk kesabaran. Karena Anda menerima, oh dia belum mau membayar sekarang. Oke, saya tagih dengan tahapan yang kedua atau cara yang kedua. Maka saya pindah kepada tagihan yang kedua. Itu bentuk sabar, ikhtiar. Jadi bukan duduk manis dan kemudian menerima begitu saja tanpa ada upaya dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan. Dan yang unik teman-teman sekalian, yang banyak tidak direnungi oleh banyak orang, sebenarnya dengan datangnya krisis, ya, itu secara kejiwaan, kita sedang tanda kutip ya, dikorek potensinya. Karena orang kalau kepepet, potensinya itu akan keluar. Ya. Coba seandainya kita duduk manis aja terus, semuanya sudah ada. Ya. Bisa saja kan Allah ciptakan kita, jadi tiba-tiba sosok dewasa, tiba-tiba sudah bisa beraktivitas. Seperti itu, banyak hewan-hewan. Kita lihat hewan lahir, udah tiba-tiba bisa jalan, bisa lari, dan segala macam. Tapi kan kita tidak, manusia. Bertahap. Ya. Sehingga kita menyadari di sini, ya, proses itu ada. Dan ternyata, dengan adanya cobaan-cobaan kita mulai berjalan, jatuh, kemudian kita naik sepeda, jatuh. Bayangkan kita pada saat kecil, teman-teman, pada saat datang cobaan begitu, terus kemudian kita putus asa. Kita sampai sekarang nggak akan bisa naik sepeda, gitu kan. Tapi kan kita terus mencoba, dan itulah yang harus dilakukan, dan itu masuk dalam istilah sabar. Baik, teman-teman. Lebih dalam kita akan bahas satu persatu dari dua poin ini, karena ini adalah solusi terbaik. Dan saya ingatkan kembali, garis selevel dan sejajar harus difahami. Kalau nikmat sedang ada, Anda bersyukur supaya bertambah. Cobaan sedang datang, Anda bersabar. Yaitu tadi, menerima takdir Allah, dan juga Anda ikhtiar mencari jalan keluar. Dengan itu Anda akan dapatkan jalan keluarnya. Makanya Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, kalau sedang terjadi sesuatu cobaan atau sedang terjadi cobaan pada seorang hamba, ada dua solusi. Yang satu benar, yang satu salah. Yaitu yang pertama, orang beriman. Dia menerima apa yang sedang Allah Subhanahu wa taala
mentakdirkan itu. Misalnya dia bangun tidur, dia sakit, dia terima, oh Allah lagi coba saya. Maka dia akan mendapatkan pahala karena dia bersabar menerima putusan Allah. Dia akan tenang, ya, dan dia akan mendapatkan jalan keluar. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima. Dia akan dapat dosa karena seakan-akan memprotes keputusan Sang Pencipta Allah atas dirinya. Dia akan sulit melaluinya, ya, dan juga tidak mendapatkan jalan keluarnya. Jadi memang kita harus pahami, teman-teman. Banyak orang yang cuma mau merasakan nikmat tapi tidak mau merasakan cobaan. Ini harus dipahami berimbang. Oke, kita akan lebih dalam, teman-teman sekalian, membahas tentang masalah syukur dulu. Ada banyak hal-hal, teman-teman, yang mungkin di mata kita anggap itu bukan nikmat, sehingga kita jarang sekali mau syukuri. Contoh misal, lapar, haus, ya. Saya sengaja mendatangkan contoh-contoh ini karena ini yang fenomenal, ya. Karena orang kalau ditanya, apakah Anda mau lapar, pasti jawabannya enggak. Apakah Anda mau haus, pasti jawabannya tidak, gitu kan. Sama juga dengan capek. Mungkin kalau ditanya, apakah Anda mau capek, jawabannya tidak. Gitu kan. Sama juga, apakah Anda mau sakit, jawabannya tentu orang tidak. Mungkin di mata kita ini semua adalah sesuatu yang berat, dan tidak ada orang yang mau. Tapi mereka lupa, sebenarnya ini adalah sebuah nikmat, atau masing-masing adalah nikmat Allah yang sangat besar. Bukankah tanpa lapar kita nggak enak makan? Bukankah tanpa haus tidak enak kita minum? Bukankah tanpa capek tidak enak kita istirahat? Bukankah tanpa sakit kita jadi tidak tahu nilainya kesehatan itu? Jadi kalau misalnya kita lapar, teman-teman sekalian, walaupun cuma dihadapkan nasi sama sambal sama tempe, kita akan makan dengan begitu lahapnya. Kalau kita lagi haus, kalau kita sudah kenyang, walaupun dikasih makanan semewah apapun dari restoran yang terbaik, kita nggak akan makan. Berarti lapar sendiri semua nikmat. Begitu juga dengan haus. Kalau kita lagi haus, kita akan pesan, saya minta air es. Ya. Kita minta minuman, dan kita rasakan setiap tegukan itu nikmatnya luar biasa. Mungkin teman-teman pada saat masa Ramadan kemarin merasakan bagaimana pada saat haus kemudian kita buka puasa. Hari ini juga teman-teman misalnya ada yang melaksanakan puasa sunnah Senin misalnya. Maka pada saat Anda lagi haus sekarang, begitu azan Anda nikmati minuman dingin yang manis, Anda akan rasakan luar biasa. Coba kalau seandainya kita lagi tidak haus, maka ditanya, Pak, Ibu mau minum apa? Apa ya? Dia masih bisa milih. Itu pun bisa cocok, bisa tidak. Itu juga dengan Anda kalau seharian dari pagi sampai malam, tidur aja terus kerjanya. Tidur aja. Pokoknya cuma tidur sampai malam. Malam disuruh tidur lagi. Pertanyaannya, apakah Anda akan tidur? Jawabannya tentu tidak. Anda tidak akan tidur malam hari. Kenapa? Karena sudah banyak tidurnya. Coba kalau Anda dari pagi aktivitas sampai maghrib, Anda capek sekali. Atau Anda beraktivitas dengan lembur sampai jam 10, jam 11 malam. Begitu Anda tidur malam hari, walaupun cuma 2-3 jam, nikmatnya luar biasa. Seperti capek itu membawa kita pada nikmatnya tidur itu sendiri. Itu juga pada saat kita sakit, kita jadi tahu, oh ternyata sehat itu punya nilai ya. Coba kalau kita nggak pernah sakit sama sekali. Seperti itulah. Jadi poin-poin ini harus dipahami, teman-teman. Syukur itu berterima kasih, ya, balasan pencipta Allah. Juga ulama mengatakan ada berterima kasih pada manusia. Jadi dibagi dua. Berterima kasih pada Allah dan berterima kasih pada manusia. Kita akan masuk dulu berterima kasih kepada Allah SWT. Allah ini punya sifat, teman-teman, syakur. Dengarkan ayatnya. Dalam surah At-Taghabun, ayat 17, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Surah At-Taghabun, ayat 17. Artinya, Allah itu syakur dan halim. Nah, apa arti syakur? Kita dengarkan Ibnu Katsir rahimahullah berkata, syakur adalah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Diambil dari tafsir Quranul Azim jadi 8 halaman 141. Jadi Allah SWT punya sifat itu, syakur. Allah itu bukan cuma tahu ya menilai kebaikan hambanya, tapi Allah balas dengan kebaikan. Jadi salah satu ciri orang beriman itu, teman-teman sekalian, adalah kalau dia bersifat atau mengambil sifat Allah yang mulia ini syakur, maka dia akan tahu bagaimana sebenarnya harus membalas sesuatu yang biasa itu dengan yang luar biasa. Banyak orang subhanallah tidak seperti itu. Dia tidak membalas Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dia ke mata. Berapa umur kita sekarang? 40, 50 tahun? 60 tahun? Ya, atau
atau mungkin Anda anggaplah umurnya 20 tahun, 30 tahun misalnya kalau ada yang masih adik-adik kita yang ikut dalam acara di medsos kita ini, maka berapa tahun, sekian puluh tahun Anda pakai mata Anda, hidung Anda, lisan Anda, bibir Anda, kemaluan Anda, tangan Anda, kaki Anda. Apakah itu tidak layak untuk disyukuri? Nikmat yang luar biasa. Coba Anda tutup mata Anda sejenak. Berapa detik saja, detik ini Anda bisa praktekin tutup mata. Renungi kalau begini, Anda tidak bisa melihat. Dan coba Anda buka, tiba-tiba Anda bisa lihat semuanya warna di depan mata Anda. Berapa tahun Anda pakai mata Anda itu? Sudah pernahkah Anda syukuri nikmat itu? Maka kita harus bersyukur dan harus membalas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan hal yang lebih baik lagi. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah satu malam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kebetulan malam beliau, malamnya Aisyah radhiyallahu anha, saya akan bermunajat pada Tuhan saya malam ini. Apakah kau izinkan?" Karena malamnya Aisyah. Kata Aisyah, "Tentu ya Rasulullah. Saya pun suka bermunajat." Maka Nabi SAW pun sholat. Beliau berdiri dari malam habis ba'diyah Isya sampai subuh. Sampai kaki beliau pecah-pecah. Karena lamanya baca ayat sementara berdiri sholat malam. Gitu. Kita mungkin sekarang sholat malam dengan 1 jam saja sudah lama sekali kita rasakan. Bagaimana dengan Nabi SAW semalam suntuk kita. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda melakukan ini sementara dosa-dosa Anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan?" Apa kata Nabi SAW? "Afala akunu abdan syakura." Tidak aku layak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Artinya terlalu banyak nikmat Allah yang harus aku syukuri. Ini sesuatu yang kecil yang aku bisa lakukan. Ini contoh saja. Allah punya sifat syakur. Dan Allah juga punya sifat halim. Ya, betul-betul luar biasa pengasihnya, penyayangnya, perhatiannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia anggap Allah tidak sayang sama dia, keliru. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah selama 10 tahun, dia minta agar anaknya disembuhkan penyakitnya, dan ternyata anaknya belum sembuh, lalu dia mengatakan Allah tidak sayang dengan saya atau Allah tidak kabulkan doanya, ini keliru kata dia. Karena pastikan kalau Allah ya tidak kabulkan, anak itu sudah meninggal. Atau mungkin akan datang yang lebih parah, tapi Allah kabulkan. Dan Allah pertahankan dengan penyakit itu justru karena bentuk sayang Allah kepada hamba tersebut. Karena kalau Allah sembuhkan anak ini, bisa saja pahala mereka berkurang. Yang tadinya mereka harus panen. Bisa saja anak itu kalau sembuh justru menjadi musibah bagi mereka. Berapa banyak orang yang subhanallah sakit, jantung, menderita, bangkrut justru karena anaknya. Berapa banyak orang yang mengemakan uang haram tanpa dia sadari, lahirlah anak dia, ternyata anaknya ini adalah pembunuh dia. Yang akan membunuh dia, akhirnya warisannya diambil. Berapa banyak orang yang menikah dengan seorang wanita, dia pikir itu adalah suatu kelebihan bagi dia, karena itu adalah cobaan yang Allah datangkan. Yang akhirnya membinasakan dia atau menjadi penyebab hancurnya. Di dalam ayat yang lain, surah Asy-Syura, ayat 23, ini kalau tidak salah surah nomor 42 dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di akhir ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ghafurun syakur. Allah itu ghafur dan syakur. Kata Imam At-Tabari, Jarir At-Tabari rahimahullah, dalam tafsir At-Tabari jilid 21 ayat 500 halaman 531. Beliau berkata ghafur artinya maha pengampun terhadap semua dosa, walaupun orang itu mengulang-ulanginya. Makanya ada seseorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berdosa? Apa yang saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Bertobat dan istighfarlah." Kata dia, "Kalau saya ulangi lagi, bertobat dan istighfarlah. Kalau saya ulangi lagi, bertobat dan istighfarlah." Lalu kata Nabi SAW, "Tuhan kalian Allah tidak akan bosan dan jenuh sampai kalian bosan dan jenuh." Begitu juga syakur, sifatnya Allah. Ini saksi bahasan kita, yaitu maha pembalas kebaikan. Sehingga Allah melipat gandakan balasan hamba tersebut. Jadi kalau teman-teman bersedekah walaupun hanya dengan Rp1.000, Allah tidak akan balas dengan Rp1.000. Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Mungkin dengan Rp1.000 itu Allah balas, berikan kepada Anda kesehatan 10 tahun. Kebahagiaan, bahkan kenikmatan biologis dan segala macam yang halal tentu kita bicara. Dalam sekian banyak, dari mana Anda tahu? Padahal cuma dengan sedikit amal saleh. Ya. Coba Anda praktikin saudara Kusaiman dalam keseharian. Anda coba fokus hal-hal yang diwajibkan. Sholat 5 waktu on time. Coba ikuti sedikit dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya.
sedikit berdoa antara azan dan iqamah, zikir pagi dan petang dijaga. Coba lihat dalam keseharian itu, bagaimana perubahan sikap pasangan Anda, bagaimana perubahan bakti anak-anak Anda, bagaimana laporan-laporan yang sampai kepada Anda dari bawahan Anda di perusahaan. Saya yakin akan sangat besar sekali pengaruhnya. Saya berapa kali coba praktikin karena saya paham teori, saya praktikin dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, saya lihat seharian itu semuanya Allah penuhi. Semuanya Allah mudahkan. Baik muamalah dengan pasangan, baik respon baik dari anak-anak yang menggembirakan, baik laporan-laporan yang positif dari para staf dan bawahan, dan segala macam. Saya berbicara ini karena saya pun praktisi bisnis seperti Bapak Ibu sekalian, tapi tentu mungkin Anda lebih daripada kami, tapi saya berbicara lingkup saya saja. Dan itu ternyata memang terbukti secara fakta lapangan. Syukur juga ini teman-teman adalah sifat para nabi-nabi. Allah sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 3, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin, innahu kana 'abdan syakura. Keturunan-keturunan yang kami bawa kepada Nuh di kapal maksudnya, sehingga ini kita ini sekarang yang berkembang biak manusia adalah hanya yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya Nuh itu kami selamatkan dia dari tenggelam, kami berikan dia kenikmatan, ya. Bahkan keturunan manusia kebanyakan juga dari beliau, karena dia adalah abdan syakura, dia adalah seorang hamba yang suka bersyukur. Begitu juga tentang Ibrahim alaihissalam, disebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 120 sampai 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 16 An-Nahl ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran bi an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebaik-baik suri tauladan. Ya. Qanitan lillah, dia selalu tunduk kepada Allah SWT. Hanifah, selalu lurus, yang halal dinikmati, yang perintah dikerjakan, yang dilarang, yang haram dijauhi. Dan dia tidak pernah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan itu, Allah pilih dia dan Allah muliakan dia, serta Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Itu juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, saudara iman, beliau sholat malam sampai kaki beliau ya pecah-pecah dalam sebuah hadis ya Bukhari dan riwayat Muslim. Imam Bukhari sebutkan di nomor 1130, Muslim 2820. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah saya menjadi orang-orang yang bersyukur? Allah SWT selalu menyuruh kita bersyukur, teman-teman sekalian. Ya. Dalam setiap keadaan lisan kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Dan tujuannya agar nikmat itu tentu bertambah. Nanti akan kita jelaskan manfaat-manfaat bersyukur ya. Yang pertama Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152. Bagaimana Allah memerintahkan kita agar selalu bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152 sekali lagi. Yaitu, ingatlah kalian selalu kepadaku. Maknanya adalah ikuti peraturan-peraturanku, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Dan perlu teman-teman garis bawah ya, semua yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Pada saat Allah haramkan babi misalnya, Allah ganti dengan apa? Sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan-hewan air. Jadi sebenarnya Allah datangkan yang haram itu sebagai bentuk cobaan saja. Teman-teman pengusaha-pengusaha yang hadir dalam acara kita sekarang ini. Anda pasti tahu di perusahaan Anda akan ada janji-janji Anda untuk staf, baik yang baru mau bekerja, kita anggap yang baru mau bekerja lah. Anda pasti pada saat orang mau bekerja, Anda akan sebutkan janji, gaji akan diterima di sini sekian, fasilitasnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, supaya dia termotivasi untuk bekerja. Tapi Anda juga di perusahaan akan punya ancaman-ancaman. Misal Anda akan mengatakan, tapi kalau Anda tidak masuk, Anda telat, Anda begini, Anda begitu, maka akan ada vonis hukum seperti ini. Tapi di satu sisi Anda tidak mau dia melanggar. Anda menyebutkan itu hanya sebagai
Ancaman saja. Nah, hal yang haram seperti itu. Allah tidak mau kita makan babi. Dan Allah ciptakan babi. Kalau Anda bertanya, lalu kenapa Allah ciptakan babi kalau begitu, Ustaz? Ya, supaya manusia tidak punya lagi hujah atau argumentasi untuk berdebat dengan Allah pada hari kiamat. Ya, Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Jadi kita disuruh untuk, atau kita melihat babi itu misalnya. Jadi kalau hari kiamat kita nggak bisa lagi mengatakan, ya Allah, engkau haramkan babi, tapi aku tidak tahu bagaimana rupanya. Nah, Allah ciptakan ini babi, ini suaranya, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Melayunya, ini bahasa Cinanya, dan segala macam. Dan Allah berikan kita gantinya. Pada saat Allah haramkan zina, kita butuh kebutuhan biologis kita untuk melampiaskan. Allah berikan kita nikah. Nikah kita bahagia, biologisnya, kita bebas masuk keluar hotel, safar sama-sama, punya anak banyak, kita tetap bahagia. Beda dengan kalau zina, dilakukannya dengan ketakutan dan seterusnya. Maka Allah larang ini, tapi Allah berikan solusi. Kan gitu. Jadi kita harus paham itu. Allah haramkan minuman khamr, nggak boleh minuman keras. Tapi Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, segala macam hal banyak. Kecuali kalau orang beriman itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menikmati, beda. Tapi Anda, subhanallah, orang beriman ini sangat bahagia. Karena di dunia Anda boleh menikmati apa saja selama halal, 5 huruf, dan jauhi 5 huruf yang lain, yaitu haram. Dan saya sudah bilang tadi, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Maka silakan Anda nikmati. Dan Anda di akhirat juga dapat berlipat-lipat balasan lagi. Di dunia kita bisa berprestasi maksimal dan nikmati yang maksimal. Apapun yang Allah halalkan, di akhirat kita juga mendapatkan balasan yang baik. Bahagia. Orang-orang non-muslim berbeda. Mereka mendapatkan di dunia dan tanpa kenal halal haram, di akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa. Bahkan diancam dengan api neraka. Oleh karena itu Allah mengingatkan, ingatlah selalu kepadaku. Maka aku akan mengingat kalian. Dan syukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Inilah perkataan Nabi SAW juga kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Jagalah, ihfadillah yahfaduk. Jagalah hubunganmu dengan Allah, Allah akan jaga selalu engkau. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubungan sama Allah, kau akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu, memenuhi kebutuhanmu maksudnya. Dan ketahuilah, kalau seandainya satu umat ingin menyusahkanmu, kau tidak akan ditimpa kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dan kalau seandainya mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Kemudian juga dalam firman yang lain, Allah menyuruh kita bersyukur kepadanya, yaitu dalam masih sama surah Al-Baqarah juga, cuma beda ayatnya, 20 ayat setelah itu ya. Tadi 152, ini 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, nikmati semua yang halal. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, biologis. Tapi yang thayyibat, yang aku halalkan, kata Allah. Apa yang telah kami jadikan rezeki untuk kalian. Dan syukurilah, bersyukurlah ya kepada Allah kalau kalian benar-benar menyembahnya atau menyembah kepadanya. Teman-teman sekalian, ada manfaat syukur. Kalau Anda mengatakan, saya kalau bersyukur dapat apa sih? Yang pertama, Anda akan dapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungi baik-baik teman-teman. Anda akan dapat yang paling pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tentu potongan ayat ya. Akhir ayat, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka dia akan ridho kepada kalian. Kalau kita ketahui dulu teman-teman, apa makna ridho? Begini pemahamannya. Ini untuk mudah dipahami ya. Kalau seandainya ada orang miskin datang minta sumbangan kepada Anda, mengatakan tolong bantu saya misalnya. Maka kita bisa dibilang tolong bantu saya 1 juta. Kita bantu dia 1 juta. Kita baru membantunya, belum membuatnya ridho. Kalau Anda membuat si miskin itu ridho, Anda cari tahu alamatnya di mana, Anda datang ke sana, Anda lihat rumahnya yang rusak, Anda renovasi, anaknya yang sakit, Anda obati, anaknya yang belum sekolah, Anda sekolahkan, Anda penuhi semua perabot-perabot yang kurang di rumahnya, Anda berikan dia pekerjaan, pokoknya sampai membuat dia udah nggak bisa lagi mau bicara apa, nggak tahu. Karena besarnya jasa Anda pada dia. Itu berarti Anda buat dia ridho. Ini rasional memahami kalau karena manusia ya. Makanya kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridho walidain.
Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau Anda sudah buat orang tua Anda sampai udah nggak tahu harus bilang apa lagi karena baiknya Anda sebagai anak. Tiap hari penuh perhatian, memenuhi kebutuhan, santun, ramah, baik. Maka di situ Anda dapat ridho orang tua. Dengan itu Anda akan mendapatkan ridho Allah. Nah ridho Allah seperti apa? Allah akan berikan segala sesuatu yang hamba butuhkan sampai membuat hamba itu sudah tidak tahu harus bilang apa lagi. Itu makna ridho. Jadi kalau Anda bersyukur kata Allah, yardahu lakum. Allah akan membalas dengan sesuatu yang membuat kalian sudah nggak tahu harus bilang apa lagi. Kalian akan ridho dengan itu. Seperti itu. Ya. Yang kedua, Anda akan selamat dari segala jenis siksaan, gangguan. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 147, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi manfaat yang kedua adalah kita akan selamat dari segala jenis siksaan. Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 147 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan pernah menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan ketahuilah Allah itu zat yang syakiran 'alima. Syakiran tadi mirip dengan syakur. Jadi yang membalas sebuah kebaikan kecil dengan ganjaran yang besar. Alima artinya sangat mengetahui semua keadaan gerak-gerik kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab kebahagiaan dunia akhirat. Syukur itu adalah sebab kebahagiaan dunia akhirat. Disebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 145. Di akhir ayat Allah berfirman, Al-Imran sekali lagi surah nomor 3 ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir wa sanajzis syakirin. Akhir ayat saksi bahasanya, dan kami akan membalas orang-orang yang suka bersyukur. Kata At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari jilid 7 halaman 263, maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat dan Allah limpahkan rezeki yang banyak baginya di dunia. Jadi akan mendapatkan kebahagiaan karena semua kebutuhan dunianya akan dipenuhi. Juga Allah akan berikan balasan yang melimpah di akhirat. Makanya sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, sebab bertambahnya nikmat. Dan ini kita sayangkan, kebanyakan kita hanya pahamnya poin ini saja. Oh kalau bersyukur nanti akan ditambah. Benar, tapi itu salah satu manfaat. Tadi sudah kita sebutkan 3 manfaat sebelumnya. Gitu kan? Yang keempat yaitu sebab bertambahnya nikmat. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu hai Muhammad menyerukan, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Sayangnya teman-teman kita kadang-kadang lebih yakin kepada manusia yang bisa saja dia ingkar janji. Contoh misal, kalau ada seseorang yang atasannya mengatakan, siapapun setiap kali ketemu saya, mengatakan terima kasih Pak, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Setiap kali ucapan terima kasih 10.000 rupiah misalnya. Maka mungkin mereka akan berlomba-lomba selalu setiap saat, terima kasih Pak, terima kasih karena dikali 10.000 rupiah misalnya. Mungkin itu rasionalnya saja. Allah SWT memastikan pencipta langit dan bumi yang memberikan Anda ruh, memudahkan Anda bisa bernafas, memudahkan mata Anda menangkap cahaya sehingga bisa melihat, membuat kuping Anda bisa mendengar, tangan Anda bisa menjamah, kaki Anda bisa melangkah. Semua fungsi yang tubuh ini bisa berjalan. Itu menjanjikan la in syakartum. Kalau kalian bilang alhamdulillah, syukur, saya pasti akan tambah. Dan kalau kalian kufur, justru mana ini, nggak ada dan seterusnya nikmat Allah. Pertama kita atau sering kali kita ketemu orang seperti ini, kalau yang tidak syukur maksudnya, setiap kali ketemu dari awal ketemu sampai akhir kita berpisah selalu keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini. Tidak ada satupun nikmat Allah yang dia akui. Ini kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufuri nikmat itu, seakan-akan Allah tidak berikan apa-apa, maka azabku sangat pedih. Yang kelima, tentram jiwa dan jauh dari penyakit hati. Ini kalau orang bersyukur.
Karena kalau dia selalu bersyukur atas kendaraan yang Allah berikan, rumah yang Allah berikan, pasangan yang Allah berikan, petualang yang Allah berikan, paras wajah, postur tubuh, rambut, dan segala macam hal, maka dia akan tentram secara kejiwaan. Yang membuat orang tidak tentram kan karena dia tidak bersyukur. Dia selalu saja tamak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ini nggak boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah di nomor 3417. Ya. Kata Nabi SAW, kun wari'an, takun a'badan nas. Jadilah kamu wari'. Wari' itu adalah orang yang selalu patuh kepada Allah. Kurang lebih begitu maknanya. Tunduk dan patuh kepada hukum Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka kau akan menjadi orang manusia yang paling penyembah kepada Allah. Wa kun qani'an, takun ashkaran nas. Dan jadikan dirimu qani'an, artinya merasa cukup bersyukur kepada Allah, maka kau akan termasuk atau menjadi manusia yang paling bersyukur. Ciri-ciri orang yang bersyukur, teman-teman sekalian, tadi itu 5 manfaat daripada syukur ya. Ciri-ciri orang bersyukur adalah lisannya selalu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kita ketemu, gimana kabar? Alhamdulillah. Kemarin bukan sakit, alhamdulillah, Allah coba saya. Alhamdulillah semuanya. Kemudian yang kedua, dia tunduk dan patuh dengan menerima itu, cobaan yang sedang ada, dan syukur yang nikmat yang sedang ada ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hatinya, oh ya Allah sedang memberikan saya. Coba teman-teman renungi baik-baik. Subhanallah, terlalu banyak. Setiap tegukan air yang kita teguk itu teman-teman nikmat yang tidak terhingga. Kalau Allah tahan amandel atau tenggorokannya lagi sakit, nggak bisa tenang bagaimana? Lidah kita bisa membedakan mana manis, mana pahit, mana pedas, mana asam waktu seketika. Sebuah nikmat kalau Allah buat lidah kita lagi pahit, lagi nggak bisa merasakan apa-apa, hilang. Padahal cuma ujung lidah. Hidung kita bisa bedain mana bau busuk, mana bau wangi yang seketika. Bagaimana kalau Allah hilangkan itu? Seperti biasa, maaf, hidung kita kalau lagi buntu, flu, kita nggak bisa bedain. Nggak ada baunya, kita nggak tahu. Sekarang kita bisa bedain seketika, oh ini wangi, oh ini busuk. Telinga kita bisa bedain mana intonasi suara yang besar, mana suara yang kecil. Tangan kita bisa membedakan meraba ini bahan kasar atau bahan halus, dan seterusnya. Nikmat Allah melimpah, teman-teman sekalian. Akui dengan hati Anda itu, dan syukuri dengan lisan Anda. Yang ketiga, berbuat amal dengan fisik. Bersedekah, sujud syukur, ini Anda harus lakukan. Selalu kita berbagi dengan orang lain. Saya ingin berbagi sesama pengusaha, teman-teman sekalian. Saya bicara di posisi sini sebagai pengusaha, tapi alhamdulillah saya bukan dengan teori agama. Kalau Anda mau grafik usaha Anda terus maju, naik dia. Turun itu hanya sekedar untuk loncat ke tingkatan yang lebih tinggi malah. Kita terapkan dalam hidup kita dan dengan konsep Islam, bukan konsep kapitalis. Konsep Islam, selain kita bicara masalah syukur ya, untuk memperbanyak harta, sedekah. Sedekah itu apa? Keluarin duit. Keluarin harta. Kapitalis mengatakan, pangkal kaya, menabung. Pertanyaan sederhana. Ketemu nggak antara konsep Islam sama kapitalis? Yang satu mengatakan keluarkan, kau akan kaya. Yang satu mengatakan simpan, kau akan kaya. Jelas jawabannya tidak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibn Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi makin kita keluarkan, maka makin banyak yang datang. Kapitalis mengatakan menabung, kau akan kaya. Nggak bisa ketemu ini. Sampai seseorang antara kita saking luar biasa pengaruhnya sistem kapitalis pada kita ini, sampai kita terpengaruh ke dalam-dalam sampai kepada keturunan kita sekaligus. Terbukti anak-anak kita selalu kita buatkan pendidikan celengan. Apa yang kita suruh? Nabung, nak. Kalau kita suruh nabung, teman-teman sekalian, bukan kita suruh sedekah, maka yang muncul di benak dia adalah kekikiran. Terbukti, setelah dia mulai nabung, celengannya kakaknya aja sentuh, dia marah. Bahkan orang tuanya ambil celengannya cuma mau pindahin, ibu, ayah mau dibawa kemana? Anda lahirkan konsep kekikiran padanya. Padahal bakhil itu disepakati ulama termasuk bagian daripada dosa besar. Gak boleh kita bakhil, kita harus dermawan. Kalau yang benar adalah Anda kasih uang jajan sekolah anak Anda, insya Allah pada saat selesai pandemi, anak-anak Anda sekolah, Anda kasih uang jajan misalnya. Maka sampaikan, nak,
Nanti di waktu istirahat, cari temanmu yang tidak mampu, bayarkan. Traktir ya, ajar sedekah. Anda kalau belum pernah dengar cerita sahabat yang mulia Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Ini orang terkayanya Madinah. Ya, dari penduduk asli Madinah. Tentu yang dari asli Mekah ada datang Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, orang-orang kaya juga. Tapi orang terkayanya Madinah namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia yang Anda kalau masih ingat kisah waktu pertama sekali Muhajirin tiba di Madinah, Nabi persaudarakan dia dengan Abdurrahman bin Auf. Yang dia tawarkan, hai Abdurrahman, setengah kebun kurma Madinah punya saya mau bagi dua dengan kau. Saya punya 2 orang istri, kamu lihat salah satunya mana kau suka, saya ceraikan setelah iddah kau boleh nikahi. Setengah kebun kurma. Ini orang terkenal sekali dengan sedekahnya. Dia punya gudang, teman-teman sekalian, penyimpanan harta. Sama dulu kan belum ada perbankan, segala macam. Gitu kan. Dia taruh satu gudang besar untuk taruh seluruh harta di sana. Emas, perak, segala macam. Dia punya anak laki-laki namanya Qais. Qais terkenal sekali juga dengan dermawan. Ayahnya melatih begitu. Apa yang dilakukan oleh keduanya, saat bilang gini sama anaknya, hai Qais, hai anakku, ini gudang hartanya ayah. Ayah mau kau tiap hari sedekahkan. Anda boleh baca kisahnya. Dan Anda bisa kembali ke ceramah kami, kalau kembali ke YouTube di Khalid Basalamah Official, masuk ke playlist, cari serial sahabat Sa'ad bin Ubadah. Atau Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Insya Allah dua-duanya mudah-mudahan saya sudah bahas. Tapi Sa'ad bin Ubadah sudah saya bahas jelas. Dia bilang, anakku ini adalah gudang hartanya ayah, sedekahkan. Jadi tiap hari ayah sama anak ini bersaing bersedekah. Bahkan mereka naik ke atas rumah mereka, setiap hari mereka teriak-teriak. Wahai muslimin, siapa yang butuh utang datanglah. Siapa yang butuh kebutuhan pokok datanglah. Setiap hari sedekah. Subhanallah, gudangnya nggak pernah kosong. Ini teori teman-teman sekalian, pasti demi Allah benar. Syaitan yang membuat Anda takut. Oh, kalau saya keluarkan berarti berkurang dari rekening saya. Ini kebutuhan, ini kapitalis. Harus dilawan. Karena Nabi SAW mengatakan, hai anak Adam berinfak, aku akan berikan kepadamu. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang melakukan satu perbuatan kebaikan termasuk sedekah, kami akan balas kata Allah dengan 10 kali lipat minimal. Ini fakta sejarahnya banyak sekali. Semua sahabat yang berhasil dan sukses kaya raya karena sedekahnya. Mereka nggak pernah ragu dengan masalah itu. Keluarkan teman-teman. Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Anda mau dapat ikan paus, pakai jaring kecil. Celengan masjid lewat, Rp2.000. 2.000 terus. Minta sama Allah 2.000 apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk ke surga. Bakhil dia luar biasa. Bagaimana bisa? Apalagi Anda seorang pengusaha. Teman-teman sekalian, coba latih diri kita mulai sekarang, berikan yang terbaik untuk Allah, Allah akan berikan terbaik untuk kita. Lebih jauh daripada itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini yang saya jadikan sebagai simbol di yayasan sedekah, yayasan sosial kami. Itu kata beliau, siapa di antara kalian yang mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah, karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan juga rayap. Sedekahkan, keluarkan. Seorang pengusaha sukses dari Turki zaman dulu di kisah klasik di zaman Utsmaniyah dulu, dia pernah melihat atau berkumpul sama teman-temannya pengusaha. Mungkin kayak Anda sekarang ini berkumpul para pengusaha. Kemudian teman-temannya semua punya sistem mirip seperti kayak kapitalis. Mereka setiap ada keuntungan taruh, nabung terus. Berhasil jalan pengerjaannya, tapi yang satu ini enggak. Setiap ada keuntungannya dia selalu sedekahkan. Subhanallah, dia sangat maju pesat, gitu kan? Usahanya jalan. Tapi teman-teman sempat bilang, cuman kau tidak punya tabungan, nggak kayak kami. Kau tidak sayang pada hartamu. Apa jawaban dia? Renung ini. Dia mengatakan begini, ya sebenarnya tidak sayang harta itu kalian, bukan saya. Saya justru sayang sekali harta saya. Saking saya sayangnya, sampai saya bawa harta itu ke sana. Maksudnya ke akhirat. Saya sedekah ini tuh saya bawa ke sana. Kalau kalian nanti meninggal sudah dibagi jadi warisan. Coba teman-teman praktekin teori ini. Kalau Anda biasa sedekah 100.000, coba pindah ke 1 juta. Kalau biasa 1 juta, Anda pindah ke 10 juta. Sudah 10 juta, pindah ke 100 juta. Sudah 100 juta, pindah ke 1 miliar. Pindah ke 10 miliar. Pindah makin besar, makin bagus. Makin besar Anda keluarkan sedekah itu, demi Allah makin besar juga yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda coba praktik ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah kedatangan 1 peti keuntungan emas. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya tanya, kenapa wahai Abdurrahman? Dia bilang, saya belum pernah kedatangan keuntungan sebanyak ini. Lalu kata istrinya, apa yang kau akan lakukan? Dia bilang, saya gelisah, saya mau sedekahkan.
kata istri, baiklah. Sama-sama mereka suami istri malam itu membungkus harta disedekain sampai pagi. Begitu selesai pagi hari mereka lega karena nggak ada uang ditaruh di rumahnya. Karena sedekah di jalan Allah gitu. Besok datang keuntungan 2 peti. Mereka sedekain semua, lusa datang 3 peti. Begitu terus makin kaya Abdurrahman bin Auf karena sedekah. Ini sudah ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Dan juga sabda Nabi SAW tadi ya, jelas sekali sabda Nabi SAW, ya Ibn Adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu ya. Sebentar itu ada buku tolong yang keajaiban sedekah. Saya selalu menyarankan teman-teman, ini bukan tulisan saya ya, tapi saya selalu menyarankan agar teman-teman baca dan beli buku ini. Keajaiban sedekah dan istighfar. Luar biasa gitu. Allah memberikan taufik kepada orang ini. Dan ini sudah sering saya bacakan sebenarnya buku ini, tapi saya ingatkan kembali beberapa pendapat salafus saleh. Kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, rahimahullah, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa akan menyampaikan dirimu ke pintu sang raja, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Ja'ad berkata, rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata, tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dalam balasan kecuali sedekah. Bahkan Asy-Syubi lebih jauh mengatakan, siapa yang menganggap dirinya, siapa yang tidak memperlihatkan kalau dia lebih butuh kepada orang fakir yang menerima sedekahnya daripada orang fakir kepada dia, dia telah menghancurkan sedekahnya. Al-Laits ibn Sa'ad berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Al-Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, kepada seseorang yang menerima sedekah, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun hingga mereka meletakkan di atas timbangan di hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, bantu kerabat-kerabatnya, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang fakir dan miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Akan ada orang utang nggak bayar, itu semua orang lalui teman-teman. Bukan cuma Anda pribadi. Siapa di antara kita teman-teman di sini yang utang, semuanya orang bayar. Ada cobaan di harta itu. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Abu Hatim berkata, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting bakhil itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantungan pada salah satu ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Ini luar biasa teman-teman sekalian, pendapat para salafus saleh tentang masalah ya, sedekah. Dan tadi kalau Anda ingin mengetahui dalil ayat Al-Quran yang saya bilang, Allah berfirman, "Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Saya ulangi, Allah pasti akan ganti. Saya ulangi lagi, Allah pasti akan ganti. Dalam surah Saba ayat 39. Dalam surah Saba ayat 39. Juga selain daripada tadi yang sudah saya sebutkan, bersyukur dengan lisan, ya, meyakini ya, dalam hati, dan juga mencontohkan dengan anggota tubuh, terutama dengan bersedekah, berbagi pada orang, dan sujud syukur. Kalau tadi sedekah sudah saya sebutkan dalilnya, kalau sujud syukur itu disebutkan dalam sebuah hadits Abu Daud nomor 2776, karena Rasulullah SAW idza ja'a amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran billah.
Bahwasanya baginda Rasulullah SAW kalau datang kepada beliau berita yang menggembirakan, maka beliau selalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita tutup teman-teman bahasan syukur ini. Kita masih ada bahasan masalah sabar ya, akan saya ringkaskan insya Allah nanti. Yaitu syukur kepada makhluk, berterima kasih pada manusia. Ini penting. Ya, bukan cuma berterima kasih pada Allah SWT, tapi juga pada manusia. Karena juga ada manusia-manusia yang sudah berbuat baik sama kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Walaupun Anda cuma diambilkan tisu, Anda cuma diambilkan pulpen, Anda cuma didahulukan dalam antrian. Hal-hal yang kecil, apalagi kalau sudah hal yang besar, sudah sampai menyelesaikan banyak perkara hidup Anda. Maka berterima kasih. Terima kasih. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2081. Sekali lagi riwayat Tirmidzi nomor 2081 kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Belum dihitung seseorang itu berterima kasih pada Allah sampai mereka berterima kasih kepada manusia. Dan ulama mengatakan terima kasih pada manusia yang paling harus didahulukan adalah berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian siapapun yang terlibat dalam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dimulai dari sanak kerabat, baru kemudian orang-orang yang lain. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyuruh kita membalas kebaikan-kebaikan orang. Dan ingat teman-teman, membalas kebaikan orang, usahakan minimal sama atau bahkan lebih. Dan usahakan lebih daripada pemberian orang itu. Kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufa. Barang siapa yang telah berbuat baik sesuatu kebaikan kepada kalian, fakafi'unahu, fakafi'uhun. Maka balaslah dia. Fakafi'u artinya balaslah dia yang sepantas. Fad'u lahu. Lalu doakan juga dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sampai kalian merasa kalian sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1672. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW ajarkan kita lisan biasa mengucapkan kalimat ini. Dan ini sangat baik teman-teman sebagai kalimat terima kasih. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2167, kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'ruf. Barang siapa yang telah orang berbuat baik padanya, faqala li fa'ilihi. Lalu dia mengucapkan kepada yang telah berbuat baik padanya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazaka untuk laki-laki, kalau perempuan jazaki. Semoga Allah balas engkau. Jazakallah. Ingat kalimat khairan. Saya ingatkan lagi, selalu ada khairannya. Khairan artinya kebaikan. Saya sering ketemukan begitu teman-teman, ikhwah dan akhwat kalau ketemu, kalau ketemu di pengajian ya. Kalau di antara akhwat juga pernah terjadi pada keluarga kami sendiri, maksudnya dari pasangan hidup ya. Jadi pernah mengatakan jazakallah, jazakallah. Apa jazakallah? Semoga Allah balas. Dengan apa? Harus ada khairannya, kebaikan. Kata Nabi SAW, faqad ablaga fit thana. Maka orang ini telah memaksimalkan terima kasihnya. Kemudian itu teman-teman sekalian tentang masalah konsep syukur. Kita akan masuk ke konsep sabar. Saya akan butuh mungkin sekitar 10 menit insya Allah dari sekarang. Sabar sebagaimana sudah saya bahasakan tadi teman-teman sekalian, definisinya sudah jelas. Kalau dia adalah menerima keputusan Allah SWT, takdir Allah, kemudian ikhtiar, ya, mencari jalan keluar. Allah menyebutkan banyak sekali ayat Al-Quran tentang sabar. Dan ini sekali lagi saya bilang tadi di awal pertemuan, dia berimbang. Kalau lagi ada nikmat bersyukur, kalau ada cobaan dia bersabar. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 146. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Maksudnya kalau cobaan sedang datang, mereka bersabar. Dan saya sudah bilang sekali lagi, sabar menerima takdir Allah. Anda bangun tidur sakit, terima dulu. Oh ya Allah lagi coba saya. Apapun sifatnya. Anda lagi mau keluar, ban mobil lagi pecah. Oh ya Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar, cari jalan keluar. Ingat ikhtiar, ikhtiar. Dan saya sudah bilang tadi di awal pertemuan teman-teman sekalian, justru pada saat kita lagi kepepet, akan keluar potensi-potensi yang mungkin tidak keluar, atau muncul ide-ide brilian yang tidak ada pada saat kita sedang lapang. Karena orang kalau terhimpit, terdesak, dia akan mencari jalan keluar. Itu sudah umum. Maka hikmah yang paling besar dari cobaan adalah bagaimana menggali potensi yang ada pada
manusia. Dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah juga, surah Al-Baqarah tadi Ali Imran ya. Ini surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini potongan ayat was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar pada saat terjadi ba'sa, artinya kesempitan-kesempitan hidup. Permasalahan-permasalahan. Kayak sekarang, fenomena-fenomena pandemi dan segala macam. Mereka sabar. Wad-dharra, dan penderitaan-penderitaan. Wa hinal ba's, dan pada saat berkecamuk peperangan. Ulaika alladziina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Jadi bukan cuma senang pada saat nikmat ada, sedang cobaan datang mereka tidak bersabar. Itu sih orang munafik. Tapi kita selalu senyum dalam setiap keadaan. Dikatakan wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Juga Allah SWT akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang melimpah, melampaui batas pemikiran manusia. Allah katakan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan balas orang-orang yang sabar ya dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Juga dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu pasti akan mendapatkan balasan mereka tanpa ada hitungannya lagi. Tanpa ada hitungannya lagi. Jadi sangat luar biasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang sabar ini jalan keluar yang sangat besar. Ya. Juga teman-teman sekalian, cobaan yang datang ini akan membersihkan dosa-dosa ya. Jadi bukan hanya begitu saja datang, bukan hanya untuk menggali potensi Anda, bukan cuma supaya Anda supaya menilai, oh ternyata nikmat itu besar ya kalau lagi sehat, karena sekarang dengan sakit Anda rasakan. Bukan cuma sekedar itu, tapi membersihkan dosa-dosa Anda, mengangkat derajat Anda. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, cobaan tetap akan menimpa atas diri orang mukmin dan mukminah, baik di dirinya, di anaknya, dan juga hartanya. Sampai dia bertemu dengan Allah tanpa ada satu dosa pun ya yang ada pada dirinya. Jadi ada hadis yang lain juga kata Nabi SAW. Maaf, tadi itu hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, nomor 2510 dan juga dinyatakan hasan sahih oleh beliau, dan Ahmad juga meriwayatkan di jilid 2 halaman 287 dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 1 halaman 3. Juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, andai saja orang-orang melihat ya nikmat atau balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar pada hari kiamat, maka mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya, ya, karena ingin mendapatkan pahala yang sama. Jadi kita tahu kalau kulit kita digunting sakit sekali, tapi mereka saking besarnya pahala yang mereka lihat nanti orang-orang yang sabar di akhirat mereka temukan itu, mereka lihat, maka mereka yang tidak mendapatkan itu merasa berharap kembali di dunia agar digunting-gunting kulit mereka. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita simpulkan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, konsep yang paling luar biasa untuk melalui masa-masa krisis seperti ini adalah banyak bersyukur atas nikmat yang masih ada Allah berikan kepada Anda, dan Anda bersabar di cobaan yang sedang ada. Dan sudah panjang lebar kita sebutkan dalilnya. Ingat, sebagai penutup, dan kita akan buka pertanyaan selanjutnya insyaAllah, sabda Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbi. Ada bacaan lain, sarbi, yang artinya siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di rumahnya atau di negaranya, di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Ya Anda sekarang tentu Masya Allah sehat, terbukti Anda bisa ikuti acara kita gitu. Lahu qutu yaumi, dia punya makanannya hari itu, faka'annama hizat dunia, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Oleh teman-teman sekalian, tetap semangat dan yakinlah teman-teman, ini adalah masa perbaikan-perbaikan. Saya yakin apa yang saya alami mungkin teman-teman pengusaha juga alami. Saya ada restoran, ada travel dan segala macam, apalagi dalam kondisi seperti sekarang travel bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Saya malah mengambil hikmah dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
walaupun pegawai ada, kemudian tidak bisa kita beraktivitas sama sekali ya. Ada yang harus kita rumahkan, mereka cuti tanpa pesangon, tapi kita siapkan sembakonya. Ada yang tetap kita pekerjakan, tapi kita pindahkan di unit yang lain misalnya. Tapi pada saat itu saya melihat kesempatan emas buat saya untuk muhasabah, introspeksi diri. Saya perbaiki lagi, ditata lagi manajemennya, kemudian strateginya kita ke depan seperti apa. Seperti itulah. Ya. Kita kalau di medan perang terdesak, maka yang dicontohkan dalam peperangan muslimin, mereka mundur sejenak untuk mengatur strategi perang, kemudian mereka maju. Maka kita kesempatan mengatur manajemen kita yang mungkin selama ini butuh pembenahan. Saya pribadi sih mendapatkan banyak sekali hal yang akhirnya karena saya pun tidak harus keluar banyak taklim di luar kantor atau di luar rumah. Saya hampir tiap hari duduk di kantor dan banyak sekali akhirnya yang saya benahi dan akhirnya saya kembangkan. Alhamdulillah, fadlillah azza wajal. Justru dengan kita menjalankan teori-teori yang tadi yang saya berbagi sama teman-teman, alhamdulillah, restoran kami tidak pernah kurang dari 25 sampai 30 ekor per hari yang kita bisa siapkan, dan itu sudah cukup besar di masa pandemi. Alhamdulillah Allah SWT mudahkan juga di toko kami bisa berjalan, masih banyak hal yang alhamdulillah bisa kita jalankan walaupun di satu sisi mungkin unit ini bertahan misalnya kayak travel, tapi tergantung strategi yang insya Allah ke depannya kita berharap justru bisa lebih berkembang ya dengan ide-ide baru. Allahu a'lam. Baik, saya kembalikan ke Pak Iban insya Allah. Ini yang saya bisa bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT ikhlaskan dan menggunakan kita untuk mengamalkan dan juga memberikan manfaat tambahan ilmu kepada kita semua. Fadhal. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali bekal yang diberikan pada siang hari ini untuk kami semua. Baik, untuk menyingkat waktu Ustaz, bisa berikan kami waktu 10 menit untuk tanya jawab? Ya, silakan. Nah, baik, teman-teman, saya silakan ya apabila ada pertanyaan bisa di kolom question and answer, atau jika bingung bagaimana memberikan pertanyaan di question and answer, bisa langsung aja chat di sini, saya akan bacakan untuk menyingkat waktu. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di question and answer. Assalamualaikum Ustadz, bersedekah atau berinfak itu sebaiknya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Mungkin ini kaitannya begini Ustadz, untuk menyemangati orang lain supaya ikut bersedekah. Apakah nanti kalau niatnya seperti itu bagaimana? Silakan mungkin jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, kalau mungkin ada teman-teman di media yang belum dengar, bersedekah itu mana lebih baik? Apakah dia terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ya, kadang-kadang kita harus terang-terangan untuk memotivasi orang lain. Maka ini jawabannya adalah tergantung kondisi dan keadaan. Kalau memang mengharuskan Anda mengerjakan ibadah itu terang-terangan, seperti haji, sholat berjamaah di masjid, jihad, ya Anda keluar mencari nafkah buat keluarga, kan terang-terangan. Termasuk juga misalnya ada orang yang minta-minta di pinggir jalan di depan umum. Nggak mungkin Anda nolak. Maka Anda kerjakan terang-terangan. Tinggal mengontrol diri supaya tidak riya. Karena riya itu kan hanya sebuah penawaran dari syaitan. Dia jadikan sebagai penawaran. Seperti anggap orang yang sedang menawarkan produk, Anda lagi di lampu merah, selama Anda tidak buka kaca mobil, Anda tidak transaksi sama dia, maka tidak akan ada interaksi tentunya. Seperti itu Anda tidak usah hiraukan saja kalau masalah bisikan-bisikan ria. Tapi kalau Anda lagi memang bersedekah atau beramal yang sembunyi, misalnya Anda sholat malam, Anda bersedekah, misalnya tiba-tiba ada orang yang WA kepada Anda pribadi, tolong saya butuh bantuan begini dan begitu. Lalu Anda bersedekah, ya udah nggak usah diceritain. Sesuatu yang sudah tersembunyi, jangan diceritakan kepada orang lain. Kondisi tadi yang penanya tanya itu, misal Anda seorang presiden negara, Anda seorang pemimpin perusahaan, Anda seorang pemimpin lembaga, Anda instansi dan seterusnya. Anda melihat kalau Anda memulai misalnya, kayak misalnya di jaringan Anda ini Pak Bayu, Pak Iben, dan teman-teman yang lain memulai, ini ada kasus tanggap bencana corona sekarang nih, kita mau menyumbang. Untuk itu kami ngajak semua jaringan Japnas ini untuk menyumbang, misal, dan saya akan memulai dengan ini, 50 juta, 100 juta, misalnya Anda mulai nyumbang untuk motivasi orang. Dan niatnya memang karena itu, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Maka itu bagus, tidak masalah. Di beberapa keadaan Nabi SAW panggil sahabat kalau mau jihad, ayo sedekah. Jadi sahabat tuh ada yang datang membawa di hadapan para orang lain, ini sedekah, dibawa sedekah mereka. Tapi pada saat memang sembunyi-sembunyi, ada kerabat Anda yang minta bantuan, ada orang yang memang tidak ada orang tahu, udah nggak usah diceritakan. Ciri khasnya orang riya itu adalah suka cerita, tanpa ditanya.
Beda kalau teman-teman sekarang mau ke masjid. Ada yang tanya, Pak mau kemana? Masa kita bilang, oh kalau saya jawab saya riak nih. Nggak mungkin gitu kan. Nanti orang curiga. Ya saya mau ke masjid. Selesai. Tapi kalau tidak ditanya, nggak usah. Kalau Anda iseng sengaja selalu, kau puasa Senin nggak? Puasa Senin nggak? Saya puasa. Nggak ada yang nanya. Nah itu riak. Seperti itulah. Jadi tergantung sikonnya saja. Allah silakan. Baik, Ustaz. Syukran. Sebelum itu tadi pertanyaan dari rekan kita Zulfitrian Saputra. Insya Allah sudah bisa menjawab ya. Sebelum ke penanya yang lain, barangkali saya persilakan ke Pak Bayu. Barangkali ada pertanyaan kepada Ustaz Halid. Ya, terima kasih, Ben. Luar biasa, Pak Ustadz, kajiannya banyak manfaat buat kita. Saya tadi menyimak banyak apa yang disampaikan sama Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Tadi dalam kajian Pak Ustadz menyampaikan bahwa salah satu yang paling utama adalah kita mencari ridho Allah. Ridho Allah itu bisa dicapai jika kita mendapatkan ridho dari orang tua. Kategori ridho itu adalah sampai katakanlah ridho pada orang tua sampai orang tua kita sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa karena semua kebaikan sudah kita lakukan kepada beliau. Nah, dalam kaitan untuk mencari ridho Allah kan harus menempuh ridho orang tua dulu nih Pak Ustadz. Gitu. Pertanyaan saya adalah jika kita sudah tidak memiliki orang tua, apakah kita masih bisa mencari ridho orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah jika mereka sudah wafat, artinya upaya kita untuk mencari ridho orang tua untuk mendapatkan ridho Allah itu sudah putus? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua adalah saya jawab dulu Pak Bayu. Saya jawab dulu supaya nggak numpuk. Yang pertama saya perlu luruskan dulu tanpa mengurangi penghormatan ke Pak Bayu. Jadi bukan berarti satu-satunya cara mendapatkan ridho Allah dengan mencari ridho orang tua. Tapi itu salah satunya. Karena ridho Allah bisa dijangkau dengan semua bentuk ketaatan. Misalnya Pak Bayu dan teman-teman sholat malam, sholat 5 waktu, bersedekah, baca Quran, semua itu bisa mencapai ridho Allah. Makanya Allah SWT menyebutkan tentang ciri sahabat, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kenapa? Karena mereka selalu mengerjakan kepatuhan kepada Allah dan meninggalkan larangan. Cuman kalau orang yang masih Allah karuniai orang tua, dia punya kesempatan mencapai ridho Allah juga di situ. Bagaimana dia bisa cari ridho Allah juga di sedekah, di sholat malam, dan seterusnya. Itu dulu saya luruskan. Nah, kalau orang tua sudah meninggal, kita masih punya kesempatan tentunya. Saya akan bahas dulu satu persatu. Kalau orang tua masih dalam kondisi hidup, kita memang lebih leluasa untuk bisa berbakti kepada beliau. Kepada beliau dengan cara misalnya ciri para salafus soleh dulu, orang-orang soleh sebelum kita dari para sahabat, dari para tabi'in, mereka itu memang tidak pernah melewatkan satu hari pun kecuali pasti kontak. Kalau kita bahasakan sekarang, keep kontak sama orang tua lah. Selalu. Kalau mungkin Bapak Ibu lagi jauh, Bapak Ibu telepon, tanya kabarnya, segala macam gitu-gitu ya. Terus kemudian semua kebutuhannya. Pokoknya apapun, biar orang tua Anda mampu, sampo, sabun, sisir, pakaiannya, semua Anda yang ambil alih. Nggak ada lagi yang lainnya. Ya. Sampai pernah ada seorang syekh di Saudi, itu kisah nyata. Dia lagi sholat Jumat, kemudian dia bilang, pada saat saya mengimami sholat Jumat di rakaat pertama, tiba-tiba ada suara gemuruh di tengah-tengah masjid. Kemudian dia bilang, saya setelah salam pegang mikrofon, saya tanya ada apa? Mereka bilang ada orang meninggal Syekh. Bukan meninggal, ada orang jatuh di tengah-tengah saf. Kata Syekh, coba lowongkan, jangan kerumuni dia, bawa ke klinik. Nah, waktu dibawa ke klinik ternyata kata dokter di rumah sakit, ini orang sudah meninggal sekitar setengah jam yang lalu. Tepatnya waktu dia lagi sholat itu, karena lagi sujud, dia nggak bisa berdiri lagi di rakaat kedua. Maka kata syekhnya, coba panggil, tanya kerabatnya mana orang ini. Ditemukanlah, ketemu sama adiknya. Nah, kemudian dia bilang, bisa nggak? Kata syekhnya, ini bisa nggak? Saya mandikan jenazah kakakmu ini. Karena dia sudah datang jauh-jauh ke masjid saya, dia mau sholat Jumat sama saya, dia mau dengerin khutbah saya, dan dia meninggal lagi Jumat. Lagi sholat lagi sujud di rakaat pertama.
Ini husnul khatimah. Kata dia, boleh silakan, itu berita gembira buat kami kalau Anda mau mandikan. Intinya, syekhnya bantu urusin jenazah setelah dikuburkan, malam pertama takziah, kata syekhnya pada adiknya dia bisikin, saya mau tanya, kakakmu ini amalan apa yang dia kerjakan? Kok bisa Allah kasih dia mati hari Jumat, lagi sujud? Kan ada hadis kalau orang mati hari Jumat atau malam Jumat itu selamat dari fitnah kubur ya. Jadi malaikat nggak tanya lagi dia siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dianggap dia selamat dari pertanyaan itu. Tentu syarat juga Muslim. Kemudian juga dia mati hari Jumat, dia mati dalam keadaan sujud, jelas lagi ibadah, husnul khatimah. Kata dia, kami punya seorang ibu, kebetulan ayah sudah meninggal, dan kami punya seorang ibu yang sangat tua, dan kami semua bakti dengan ibu kami, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kakak kami. Setiap kali kami datang ke rumah ibu kami, dia sudah ada duluan. Semua kebutuhannya baru kita mau siapin sudah ada. Dia beliin samponya, dia beliin sabunnya, dia bahkan siapin bajunya di lemarinya, dia yang sisirin rambutnya, siapin sendalnya, semuanya dia. Kata syekhnya, pantas Allah kasih Fatimah. Jadi itu contoh. Jadi teman-teman yang masih Allah karunia, nanti akan saya masuk kepada Pak Bayu ya. Sekarang kalau ada orang yang orang tuanya masih hidup, ya itu kesempatan emas. Jangan sia-siakan. Jangan karena Anda sudah menjadi pengusaha, Anda berhasil, orang tua di kampung, Anda lupakan. Kadang-kadang telepon Anda buru-buru tutup segala macam karena ada meeting. Kalau perlu berhentikan meeting karena orang tua. Saya subhanallah pernah dapat pelajaran dari seorang syekh di Jeddah. Itu jemaahnya banyak, rame, penuh masjid yang hadir. Mungkin kalau kita bahasakan sekarang ribuan orang. Lagi ditelepon sama ayahnya, terus dia mengatakan, sebentar jemaah, ayah saya telepon. Terus dimatikan sama dia mikrofon supaya orang tuanya nggak tahu dia sedang ceramah. Kemudian dia angkat setelah salam, orang tuanya cuma bilang begini, nak, ayah lagi mau ngundang teman-teman makan. Ayah butuh 5 ekor kambing. Kebetulan ayahnya tinggal jauh di Qasim. Sekitar mungkin bisa 7-8 jam dari Jeddah naik mobil gitu, jauh. Maka dia cuma bilang, baik ayah. Dia tidak bilang, saya pengajian. Ayah butuh apa lagi? Oh enggak, itu aja. Ditutup telepon sama ayah. Ayahnya harus dia mengatakan, jemaah maaf, ayah saya lagi butuh sama saya. Maka saya tutup pengajian. Kafaratul majlis, dibubarin pengajian. Dia pergi ke pasar kambing. Dia sewa mobil pick up. Dia angkat kambing itu hidup-hidup 5 ekor. Disetir sendiri pergi ke sana. Padahal dia seorang ulama dan seorang pengusaha. Dia bisa saja, kalau mungkin zaman kita sekarang transfer ke ayah, silakan ayah mau beli kambing yang mana. Tapi dia ingin dapat pahala ekstra. Sampai ke Qasim, dia kasih sendiri di tangan ayahnya kambing itu, kemudian dia mengatakan, ayah ini pesan Anda, lalu kemudian dia salaman, dia pulang kembali. Itu juga seseorang di antara mereka begitu. Kalau ditelepon sama ibunya, dia lagi pengajian, kemudian dia mengangkat, dia matikan mikrofon, lalu dia mengatakan, iya ibu. Ibunya mengatakan, nak, ibu lagi kangen, pengen duduk ngobrol sama kamu. Dia bilang, baik ibu, sekarang saya datang. Ditutup, dia nggak bilang, saya lagi pengajian. Sama dengan Anda lagi meeting nggak? Langsung bilang, baik sekarang. Dengan jemaah, maaf ibu saya lagi butuh sama saya, majelis kita tunda di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau pergi, ketemu sama ibu. Dia nggak bilang, ibu tadi saya lagi pengajian, ibu ganggu saya, kayak nggak ada. Jadi begitu mereka baktinya luar biasa. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal masih bisa. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang tua saya yang sudah meninggal, apakah masih tersiksa bakti saya? Kata Nabi SAW, iya, dengan kau melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang kau tidak punya hubungan dengan mereka kecuali melalui orang tuamu. Misal paman-paman, tante-tante, kan kita tidak mungkin punya status ponakan kecuali karena orang tua kita ada kan gitu. Itu juga dengan sahabat-sahabatnya orang tua, ya kita lanjut hubungan sama mereka. Ya, kita datang ke om, ke tante, siapa yang kira-kira dekat sama ibu, dekat sama ayah kita, kita berikan hadiah buah-buahan, kita berbakti seperti bakti sama mereka. Tapi orang yang paling harus Anda dahulukan di posisi ayah, pengganti ayah adalah saudara kandungnya ayah, adik kakaknya ayah, paman dari ayah ya. Bahasa Arabnya am. Kalau dari ibu, saudarinya ibu. Ya, dibahasakan khala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-khalatu bi manzilatil Tante itu seperti posisinya ibu ya. Kalau mereka sudah meninggal. Anda juga boleh memohon ampun untuk mereka. Anda boleh bersedekah buat mereka. Banyak amal-amal yang bisa kita kerjakan. Itu termasuk bakti insya Allah. Silakan Pak Bayu yang kedua. Mohon maaf ya. Pak Ibn, mungkin saya harap mungkin setelah pertanyaan Pak Bayu kita tutup ya. Kita sudah menjelang jam 14.30. Itu, Ustaz, silakan Pak Bayu lanjutkan. Oh Pak Bayu, ya silakan Pak Bayu yang kedua. Ya, ada
ini perihal masalah sabar, Pak Ustadz. Kita sebagai pengusaha ini kan ditimpa sekian banyak tantangan ya, gitu kan. Sekian banyak pekerjaan, kompetisi dan lain sebagainya. Ada yang menang, ada yang kalah. Gitu. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, sebetulnya konsep sabar itu apa yang sebenarnya? Apakah kita cukup, kadang-kadang antara kita sabar sama kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu beda tipis. Jadi bagaimana sesungguhnya konsep sabar itu yang sesungguhnya kita mesti lakukan? Contoh, katakan kita dizolimi sama kompetitor kita. Katakan contoh seperti itu. Atau kita kalah proyek, atau bagaimanapun lah. Ya kita bukannya kita nggak mau sabar, ya memang kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Nggak mungkin kita kalah proyek, lalu kita marah-marah, mencak-mencak, terus nyerang orang itu kan Pak Ustadz, kan nggak bisa. Ya kita hanya bisa berdiam diri, dan ya sudah gitu. Nah, apakah itu juga dianggap sebagai sabar? Ataukah dengan ketika kita kalah, atau kita dizolimi sama orang, kita ya ada tindakan apa yang kita lakukan sebagai wujud dari sabar yang sesungguhnya? Yang kedua, yang terakhir adalah perihal masalah wujud syukur. Saya jawab dulu Pak Bayu ya. Nanti lanjut lagi supaya tidak menumpuk maksud saya. Jadi gini, saya pernah ada acara tablik akbar di Surabaya waktu itu. Saya bahas tentang judul Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Kemudian juga kalau tidak salah itu saya sempat membahas tentang saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Dan ini Pak Bayu dan teman-teman bisa ikutin ceramah kami di YouTube itu ya. Insya Allah saya ajak teman-teman masuk ke YouTube ke Habib Basalamah Official, lalu cari playlistnya dari insya Allah materi-materi tablik akbar. Jadi dua hal, Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, dan juga saudara-saudara ini adalah rahasia rezekimu. Setelah selesai saya sampaikan tema, sempat ada seorang pengusaha muda Surabaya datang kepada saya bilang, Ustaz, saya ini seorang pengusaha, tapi saya lupa namanya waktu itu siapa ya. Dia cuma bilang saya seorang pengusaha muda dan sudah berjalan alhamdulillah berhasil. Cuman ada hal yang saya ingin tanyakan Ustaz. Seperti persis tadi Pak Bayu tanya. Dia bilang, bagaimana kalau kami itu masuk ke satu proyek? Dia bilang saya pernah masuk ke satu persaingan proyek gitu. Kemudian orang-orang yang masuk ke situ mendapatkan, kecuali saya, dia bilang. Dan uniknya dia bilang, orang-orang yang sedang masuk ke situ itu, kalau dibandingkan dengan saya, Pak Ustadz, dia bilang, ya mungkin saya lebih baik secara ibadah. Kok bisa mereka yang dikasih sama Allah, saya tidak? Lalu saya jawab begini, ini jawaban pertama untuk Pak Bayu dan kemudian teman-teman semua ya. Saya bilang begini, itu belum rezeki Anda. Ini jawaban saya yang pertama. Itu belum rezeki Anda. Karena kata Nabi SAW dalam hadis ya, yang sahih, tidak akan meninggal seorang hamba sampai disempurnakan semua rezeki yang sudah dicatat untuknya. Berarti kalau bukan rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Itu dulu yang pertama yang jadi jawaban saya. Kemudian saya bahasakan, kalaupun misalnya ya, proyek itu Anda tidak dapatkan padahal Anda sudah ikhtiar, selain Anda meyakini memang, oh berarti bukan rezeki saya. Anda pengen, contoh sederhana gini, Anda pengen makan di satu restoran, janjian sama istri misalnya, di satu restoran kita sudah janjian mau makan sekeluarga. Pasti di sana tutup, udah habis. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah seperti tadi misalnya bahasanya ngamuk-ngamuk, gitu kan? Dan Pak Bayu bilang, kan tidak mungkin kita ngamuk-ngamuk. Ya, begitu memang tidak mungkin. Karena jawaban mereka sudah habis. Berarti belum rezeki kita memang. Gitu kan? Mungkin kita mau beli baju, kita suka nih, ada promosi. Kemudian kita datang ke sana, ternyata habis stoknya. Memang sudah bukan rezeki kita. Selain daripada itu juga, kita harus berpikir, teman-teman sekalian, ini adalah bahan introspeksi kita. Maksudnya, bisa saja kalau memang Anda betul bertakwa kepada Allah SWT, justru Allah selamatkan Anda dari itu. Bisa saja kalau Anda ikut di situ, malah lebih berbahaya. Bukankah teman-teman punya pengalaman hidup begini? Saya yakin insya Allah sudah pernah Anda lalui ya, karena rata-rata mungkin di Jaknas ini teman-teman di atas 40 tahunan mungkin ya. Mungkin Anda tidak asing lagi, pernah Anda ingin melakukan satu perbuatan, tapi ternyata belum terkabulkan. Ternyata setelah beberapa waktu, atau setelah itu beberapa saat, atau beberapa tahun, berapa hari, berapa pekan, Anda baru tahu, oh syukur saya nggak ikut di situ. Syukur saya nggak investasi di situ. Ternyata memang ada hal yang buruk di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara menyelamatkan seorang hamba dari sesuatu yang berbahaya bagi dia, walaupun bagi dia itu baik. Dikasih contoh oleh para ulama. Kalau seseorang sudah berusaha ikhtiar,
dan dia berdoa kepada Allah SWT, Allah belum berikan, yakinlah Allah justru sayang dengan dia. Karena bisa saja dirasionalkan seperti seorang anak yang lagi minta ya, kepada orang tuanya, ayah ibu, saya izin mau berteman sama si fulan. Ternyata temannya itu adalah orang buruk. Orang tuanya tahu kalau ini temannya orang buruk. Anak ini nggak ngerti. Maka sehebat apapun anak minta izin pada kita sebagai orang tuanya, kita pasti tidak akan izinkan. Kita akan mengatakan tidak, nak. Karena kita sangat tahu bahayanya buat dia. Dan mungkin setelah berjalan berapa waktu ke depan, berapa tahun, dia baru menyadari. Tante saya sendiri mengatakan pada saya, semoga Allah jaga beliau, adik ayah saya. Dia mengatakan, saya baru tahu. Ya, setelah saya punya anak perempuan, anak gadis, kenapa dulu ibu saya itu kesannya saya tangkapnya itu kolot. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, anak perempuan dilarang ini, dilarang itu. Ternyata kekhawatiran seorang ibu itu memang ada. Dan saya waktu itu menganggap ibu saya kok kolot benar. Sekarang baru saya sadari setelah saya punya anak gadis, memang itu adalah hal yang baik, contoh saja. Maka kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Bisa saja teman-teman sekalian ternyata itu kebaikan buat kita. Ada kisah nyata begini, ada seorang dokter, namanya Dr. Muhammad dosen di Ummul Qura. Beliau mengangkat di dalam satu ceramahnya, ceritanya. Dia bilang ada teman dekat saya sangat soleh, baik sekali ibadahnya dan hubungannya sama Allah. Dia ini contoh lain, bukan bisnis ya, tapi masalah pernikahan. Dia mau melamar seorang wanita, dia sangat suka dan diterima lamarannya. Dia sangat gembira. Subhanallah, beberapa hari sebelum hari H pernikahan, tiba-tiba pihak perempuan membatalkan pernikahan. Bukan dari orang tua perempuan, tapi dari anak perempuan itu sendiri. Sampai orang tuanya malu, kena undangan sudah tersebar. Beliau mengatakan, kenapa nak? Pokoknya anak perempuan ini mengatakan, saya nggak mau sama laki-laki, batalkan. Sudah coba di lobi sana-sini, tetap nggak bisa. Sampai kata Dr. Muhammad, saya setiap kali ketemu teman saya, karena sama-sama sholat di masjid yang sama, ya, sering kumpul sama-sama, selalu doanya tidak pernah luput, ya Allah, kembalikan perempuan itu pada aku karena aku menyukainya, karena aku merasa cocok buat aku. Sampai saking merengeknya dia sama Allah, sampai kata Dr. Muhammad, saya pun berdoa, ya Allah kabulkan buat dia. Tapi subhanallah, tidak Allah berikan. Sampai lewat hari H pernikahan, akhirnya perempuan itu menikah sama laki-laki lain, dan kata Dr. Muhammad, saya justru tahu cintanya dan sayangnya Allah pada teman saya setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Ternyata sebulan setelah pernikahan perempuan itu, ini kisah nyatanya, di payudara sebelah kanannya kena kanker yang kronis dan harus dipotong. Jadi dengan pernikahan 1 bulan, payudaranya 1 dipotong. Bulan kedua, payudara sebelah kiri juga kena, harus dipotong. Dalam 2 bulan pernikahan tidak ada payudara. Ini sudah tidak asing bagi orang-orang dewasa efeknya. Kemudian bulan ketiga ternyata ada urat saraf di bagian bagian belakang otaknya atau bagian belakang kepalanya di otaknya itu yang bermasalah hingga matanya buta. Bulan keempat perempuan itu meninggal dunia. Kata beliau, ini kisah nyata. Justru saya waktu itu menyadari bagaimana cintanya Allah kepada teman saya. Andai teman saya nikah sama perempuan tersebut, maka mungkin dia cuma hanya dari suster atau perawatnya saja. Tapi Allah justru menolak untuk dia demi kebaikan dia. Itu Allahu a'lam dari saya. Jadi ada 2 hal Pak Bayu ya, di poinnya di situ. Nah, supaya kita menyadari kalau itu belum rezeki kita dan kita tinggal ikhtiar ke yang lain, insya Allah rezeki Allah luas, dan juga kita jadikan sebagai bahan introspeksi dan bersangka baik kepada Allah SWT. Syukron Ustadz. Ini Anam sebagai pertanyaan terakhir kalau boleh Pak Bayu, izin mungkin teman-teman ada yang mau minta dibacakan, barangkali singkat saja Ustadz. Ini terkait dengan kondisi saat ini, kondisi usaha saat ini, itu teman-teman masih ada hutang, tapi harus membayar gaji karyawan. Pertanyaan pertama, mana yang didahulukan? Hutang dulu atau bayar gaji karyawan? Ini yang kedua, terkait dengan sedekah juga tadi, ya kan? Untuk pola hidup sedekah itu, sementara ingin menjalankan pola hidup sedekah, sementara masih ada hutang. Mana yang lebih dulu, sedekah atau hutang? Jadi terkait terkait sedekah dengan hutang atau terkait karyawan. Baik, mungkin kita tutup dengan ini insya Allah. Kalau gitu kita mohon maaf dengan Pak Bayu, belum lanjutin pertanyaan ketiga beliau ya. Mungkin nanti bisa japri ke saya saja. Ya. Baik. Jadi begini, kita semua mengalami itu ya. Saya pun mengalami itu. Tapi yang saya lakukan secara pribadi adalah bernegosiasi dengan pegawai, kan? Di unit usaha yang tidak bisa jalan seperti travel, kami bernegosiasi. Waktu itu masa pandemi yang berjalan dari bulan Maret kemarin sampai sekarang sudah masuk Juni, kurang lebih 3 bulan atau masuk bulan keempat, menjelang bulan keempat.
Maka di bulan pertama kami sempat memberikan gaji, gitu kan. Kemudian kami rumahkan pegawai dengan setengah gaji, itu tahap keduanya. Dan tahap yang ketiga, karena memang belum juga jalan, maka kami rumahkan tanpa gaji. Tetapi ini kita sepakati bahwasanya memang apa adanya, realita perusahaan akan seperti ini keadaannya. Dan mereka bisa memaklumi itu. Hanya saja, karena mereka masih terdaftar sebagai pegawai, kita menyiapkan sembako pada saat itu. Ya, supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu yang Allahu a'lam yang dari saya ya, kiat yang saya lakukan. Saya tidak tahu kalau teman-teman sini punya pengalaman lain, nanti bisa dibagi di grupnya misalnya. Nah, saya melihat seperti itu. Jadi Anda negosiasi sama pegawai, itu juga negosiasi sama pemilik piutang. Sekarang utang harus dibayar, negosiasi masa pandemi. Seluruh ini masalah pandemi. Pandemi kita sudah tahu maknanya. Artinya internasional permasalahannya. Dan memang semua harus bisa memaklumi. Saya yakin sekarang juga pihak pemerintah mungkin sudah mengadakan mengurangi masalah pajak atau yang berhubungan dengan masalah itulah. Nah itu contoh saja. Saya yakin bisa kita negosiasi di sini. Kalau misalnya volumenya kita biasa bayar 100% gaji pegawai, 100% utang kita. Sekarang mungkin kita volumenya 50% gaji pegawai, 50% utang misalnya. Itu yang saya bisa berikan gambaran ya. Supaya semua bisa berjalan. Atau misalnya Anda dahulukan salah satunya, tapi yang penting ada pihak yang bisa ridho dengan masalah itu. Kalau masalah sedekah, nggak ada hubungannya sama utang teman-teman sekalian. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sedekah itu sangat luas. Anda bisa sedekah dengan duit, Anda bisa sedekah dengan makanan, dengan pakaian. Bahkan Nabi SAW mengatakan sedekah itu bisa dengan perkataan yang baik. Senyum dengan muslim pun sedekah. Ya. Tetapi Anda usahakan tidak melewatkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau tiba pada pagi hari, Allah turunkan dari langit 2 malaikat. Yang satu berdoa mengatakan, Ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, Ya Allah binasakan orang yang bakhil atau pelit. Jadi jangan luputkan Abdullah bin Umar itu bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Yang tadi saya tekankan ini, saya berharap teman-teman pahami dan ini dipraktikin. Demi Allah teman-teman, saya sumpah sama Allah sedekah pangkal kaya. Coba jalankan itu. Sedekah Allah akan datangkan. Firman Allah sudah kita tilawakan. Hadis-hadis Nabi sudah kita bacakan. Kisah-kisah para sahabat sudah kita sampaikan. Tinggal Anda perhatikan atau tidak. Keraguan dalam mengeluarkan sedekah seakan-akan kita nggak bisa hidup. Itu adalah waswas syaitan. Itu nggak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Praktikin coba teori. Keluarkan, Allah akan balas kepada Anda. Banyak kisah. Kalau saya mau bahas ini, mungkin dari sekarang sampai besok subuh nggak selesai materi kita. Gitu. Ya. Tinggal Anda ikuti dengan keimanan, keyakinan, amalkan. Abdullah bin Umar bersedekah walaupun dengan sebutir bawang. Saya tutup dengan kisah ini. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah mau buka puasa. Kemudian di rumah beliau pada saat Nabi SAW sudah meninggal ya. Tertinggal cuma roti kering sama minyak zaitun. Biasanya orang kalau zaman dulu tidak punya makanan lagi cuma ini saja. Roti kering dicelupin di minyak dimakan. Supaya ada rasanya sedikit. Karena nggak ada makanan sama sekali. Sudah menjelang azan maghrib. Ini kisah nyata dalam riwayat Bukhari seingat saya disebutkan. Kalau saya keluar di Bukhari tapi ini riwayat sahih. Ya. Kalau tidak salah di buku Sinar disebutkan. Sebentar, izinkan saya lihat sebentar. Ya, ini di riwayat Bukhari, betul, dalam Adab Mufrad. Di halaman 43, ya. Jadi, Aisyah radhiyallahu anha pada saat mau buka puasa, kemudian tinggal cuma roti sama minyak, ada yang ketuk pintu. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberi isyarat pada pembantunya buka pintu. Dibuka, ternyata orang miskin depan pintu. Ini menjelang buka puasa ya. Minta makan. Yang ada tinggal roti kering. Anda bayangkan kalau ini tidak lagi makanan kecuali ini. Ya. Kemudian dia minta makan. Kata Aisyah berikan itu kepada orang miskin tadi. Dan rotinya nggak cukup. Kalau dipotong kasih orang miskin nggak cukup. Maka dikasih semua. Satu utuh roti itu dengan minyaknya. Dikasih semua. Maka setelah itu pintu kata pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam riwayat Bukhari ya. Dalam Adab Mufrad tadi halaman 43. Dikatakan, wahai ummul mukminin, bentar lagi azan. Kita mau makan apa, buka puasa apa, nggak ada, tinggal itu tadi untuk buka puasa gitu. Jadi bukan seperti kita misalnya mau sarapan lagi nggak ada sarapan, masih ada makan siang, masih ada makan malam, ini mau buka puasa. Kata Aisyah, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Baru saja Aisyah ucapkan itu, ada yang ketuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tetangga sebelah membawakan makanan satu nampan besar, cukup untuk 10 lebih orang gitu kan. Isinya tuh kambing dengan roti gandum,
dihiasi dengan za'faran, pewangi segala macam gitu. Lalu diberikan, kata yang ngantar, ini hadiah dari majikan dia. Maka pas dikasih taruh azan maghrib. Aisyah pun makan sama pembantunya. Makan sampai kenyang, masih berlebih-lebih. Aisyah tersenyum sambil mengatakan, ini lebih baik daripada roti keringmu tadi. Praktek teman-teman sekalian. Ini teori yang luar biasa. Demi Allah menguntungkan. Coba belajar. Praktekin. Berikan yang terbaik, Allah akan berikan yang terbaik kepada Anda. Allahu a'lam. Baik, mungkin saya sekalian tutup, Mas Iben, Pak Iben ya. Mungkin Anda nanti insya Allah bisa tutup semua teman-teman. Saya tutup dulu di medsos. Mudah-mudahan teman-teman di YouTube, jangan lupa Anda subscribe dan juga jangan lupa Anda like dan juga tekan loncengnya supaya Anda selalu dapat informasi yang terbaru buat kami. Dan juga kepada teman-teman di Instagram, di Facebook juga begitu, selalu follow dan sebarluaskan. Jadikan sama-sama medsos ini adalah ajang pahala kita. Hanya dengan jempol Anda bisa mendapatkan pahala. Berapa banyak orang yang sadar sholat karena gara-gara mendengarkan ceramah, bertobat karena bersedekah karena mendengarkan ceramah, dan seterusnya semua amal-amal soleh mereka kerjakan untuk mendengarkan maksiat karena mendengarkan ceramah. Ini kesempatan Anda mendapatkan itu insya Allah. Kata Nabi SAW sampai menunjukkan pada satu kebaikan dia akan dapat pahala pelaku yang mengikuti perbuatan baik tersebut tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas waktunya pada siang hari ini. Masya Allah, begitu banyak manfaat yang insya Allah bisa kami peroleh dari Ustadz. Tadi banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya, tapi mungkin apabila Ustadz tidak keberatan, nanti saya bisa WA pertanyaan teman-teman. Saya forward ke Ustadz apabila memang teman-teman memang menginginkan ada satu jawaban yang saya tidak bisa memberikan kesempatan pada hari ini. Jazakumullah khairan untuk seluruh panelis dan peserta pada hari ini. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan kajian Jatnas berikutnya. Demikian. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.